Berbicara mengenai kopi, kita berbicara mengenai kultur. Oleh karena itu, Kopi Tom tidak pernah menyajikan secangkir seduhan kopi saja, tapi kami ingin membagikan sebuah inspirasi, sebuah cita rasa budaya, dan menjadi ruang titik temu di mana kita bisa sharing tentang banyak hal tentang kreativitas dan karya. Halo, nama saya Doni. Saya owner dan juga barista di Kopi Tom Workshop. Usaha yang kami bangun sejak 2012 awal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wow, senang sekali saya Kenny Jafar bisa menyapa Anda lagi, sahabat Paramount yang ada di rumah ataupun ada di kantor ataupun ada di kafe. Karena sekarang kerja itu udah bisa dari mana-mana aja ya. Kenny senang banget karena ini merupakan minggu ketiga kita sama-sama belajar tentang project yang terbaru dan pastinya termegah dari Paramount Land, yaitu adalah Madison Grande at Manhattan District. Siapa yang udah ikutin 3 minggunya? Coba tulis dulu di komen. Kenny mau lihat. Nah, nanti ada hadiah juga loh ya. Seperti minggu lalu, Kenny juga terus membawa hadiah, tapi bukan aku sih yang kasih. Pastinya tetap Paramount yang kasih ya. Nanti Kenny tetap ada voucher, itu dari Tawan, dari Ichiban dan Dapur Solo. Nilainya hingga jutaan rupiah. Boleh kasih tepuk tangan dulu ya kan. Yang di rumah juga boleh kasih emoticon ya di Zoom-nya. Pokoknya selalu meriah deh acara dari Paramount ya. Makanya jangan kemana-mana karena hadiahnya nanti akan Kenny kasih di akhir acara. Dan pastinya seperti minggu-minggu biasanya gitu ya, kita kan lagi membahas satu kawasan yang ini akan menjadi kawasan yang paling eksklusif nih di Gading Serpong gitu ya. Karena apa? Karena ini akan menjadi biggest epicentrum di Tangerang. Wow, atau bahkan mungkin di Jakarta, di Banten ya kan, bisa jadi gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar terus tentang Madison Grande at Manhattan District. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama narasumber kita pada siang hari ini, Kenny mau kenalin dulu beberapa narasumber yang hari ini sudah ada di Paramount Plaza. Ada Pak Ali dari yang merupakan CEO Indonesia Property Watch. Boleh dada-dada dulu Pak. Halo, ini udah 3 kali ya, ini baru ketemu 2 kali kita. Iya makanya ketemu terus nih Pak, duduknya selalu sebelahan lagi. Iya, bisa kayak gitu katanya. Terus ada Pak Doni juga yang merupakan founder dari Kopi Tong. Halo Pak. Selamat sore. Selamat sore. Dan tidak bergabung bersama kita di sini di Paramount Plaza, tapi ada di sana, ada di layar kaca kita yang merupakan Presiden Directors dari PT Air Mas Asri, yaitu Pak Ardi. Selamat siang Pak Ardi, ada di mana? Ini selamat siang semua. Selamat siang, dan juga ada Director dari PT Air Mas Asri yaitu Pak Rizak. Halo Pak Rizak. Nah jangan kaget. Das, nah ini dia. Karena tadi pertama Kenny lihat, wow rambutnya lebih cetar daripada Kenny gitu ya. Nanti kita tanya keritingnya berapa lama. Dan yang pastinya juga ya kan, yang gak ketinggalan ini adalah kebanggaan saya, para directors dari Paramount Land. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Aryo, Pak Awi dan Pak Henry. Kan, Kenny bilang apa, pokoknya kalau misalnya gak ikutin webinar ini sampai habis, kamu akan sangat menyesal karena ya yang hari ini ngomong tuh banyak banget dan pastinya orang-orang sukses yang benar-benar mengerti nih sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu strategi menentukan lokasi bisnis di Gading Serpong. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita nonton dulu profil yang satu ini.
Oke, itu dia profil dari para narasumber kita. Kayaknya agak jiper ya hari ini ya, karena semuanya kalau kita lihat dari profilnya itu arsitektur. Pak, cuman kita berdua nih Pak yang bukan arsitektur ya Pak ya. Kita ngomongin kopi berdua aja deh Pak ya. Boleh. Nah, Sobat Paramount kalau misalnya tadi lihat gitu ya, di depan kita juga ada kopi. Kayaknya kok santai banget sih siang hari ini gitu ya. Ya dong, karena hari ini kita ngopi nih ya. Udah lihat di depannya itu ada beans dari Kopi Tong. Wow, nanti kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Oke. Oke, tapi sebelumnya aku pengen dulu dong meminta Pak Awi, Pak Aryo, dan Pak Hendri untuk menyapa dulu. Dari ketua gengnya dulu nih, yang di tengah dulu deh nih. Kenapa hari ini di tengah sih? Silakan Pak Awi. Yaudah, halo selamat sore semuanya teman-teman yang mengikuti webinar pada hari ini. Hari ini kembali kita melaksanakan webinar ini dalam rangka Manhattan District dan Madison Grande. Inilah hari yang ketiga ya. Jadi tetap nikmati sampai selesai dengan mengikuti webinar di kali ini. Seharusnya teman-teman yang di sana semakin semangat, semakin mengerti, semakin memahami dan semakin mudah untuk mencapai tujuannya, yaitu ya kita memasarkan bersama Madison District. Itu aja. Boleh kasih tepuk tangan. Pak Hendri, ini kedua kalinya kita bertemu Pak. Ya, Udah lebih santai dan kayaknya Pak Hendri ini suka kopinya yang manis gitu ya Pak ya. enggak, ini kebetulan coba cari yang alternatifnya aja. Oh gitu, biasanya pahit ya Pak. Kalau Biasanya pahit, pahit terus. kopinya sama kayak ini Pak, biar Oh gitu, manis biar gitu manis kan. ya, oke. Silakan Pak, disapa sahabat Paramount Ya, semua. hai, selamat siang semuanya, selamat menjelang sore ya sudah ya. Jadi mungkin hari ini akan banyak informasi-informasi yang sangat menambah ilmu ya, menambah ilmu karena ini akan ada dari teman-teman dari Airmas juga yang akan memberikan sedikit penjelasan ya, akan memberikan lebih banyak juga nanti masukan-masukan mengenai apa sih yang penting itu dalam suatu area menjadi sangat penting buat kawasan kita ini gitu loh. Jadi itu salah satunya nanti yang akan banyak dibicarakan di sini. Betul sekali. Boleh kasih tepuk tangan juga biar kita semangat. Nah ini nih, kepala geng juga tapi yang bidang desain, bidang bangunan. Pak Aryo, sekalian boleh dikenalin sama gengnya Pak? Iya, selamat siang, selamat sore semuanya teman-teman yang ada di balik layar Zoom. Terima kasih atas kehadirannya di webinar kali ini. Tentunya hari ini akan banyak dibahas. Ada dari tenant, ada dari pengamat, ada dari arsitek, tim arsitek. Dan hari ini ada tamu spesial kami yaitu Airmas Asri, ada Pak Ardi, ada Pak Rizak ya. Pak Rizak. Yang akan memberikan informasi lebih jelas nih Ken, mengenai konsep-konsep Manhattan District dengan lebih detail tentunya. Ya. Dan tentunya Airmas Asri adalah memang konsultan yang kami pilih untuk berkolaborasi dalam mengelola desain master plan dari Manhattan District ini. Ya. Dan Airmas Asri juga sudah sangat berpengalaman ya dalam menciptakan produk-produk properti, produk-produk lifestyle, produk-produk yang berkaitan dengan ruang luar tentunya. Betul. Nah, baik di dalam maupun di luar negeri dan kami sangat yakin sekali apa yang dihasilkan oleh Airmas Asri bersama tim kami akan menghasilkan sebuah produk yang sangat baik, sebuah tempat baru yang akan menjadi destinasi baru di Gading Serpong. Iya, boleh kasih tepuk tangan lagi. Sekalian kita kenalin dulu ya Pak ya. Ada Pak Ardi dan Pak Rizak nih, kita pengen mengenal gitu. Kalau tadi udah lihat videonya, wah canggih-canggih banget nih. Dan kayaknya memang konsep-konsepnya itu adalah ruang terbuka gitu ya. Oke, kita mau kenalan sama siapa dulu Pak? Pak Ardi boleh, Pak Ardi. Pak Ardi. Nah, katanya kakak kelas Pak. Iya. SD. Silakan Pak Ardi. Mungkin belum di unmute Pak? Oke, siang Bu Nah, Kenny. mantap. Ya, ini maksudnya langsung menyampaikan materinya atau gimana? Boleh Pak. Oh, belum. Oh belum. Kenalan Oke, dulu. mau kenalan dulu ya. Oh, kenalan. Oke, saya Ardi dari PT Airmas Asri. Ya, kami sangat senang sekali
mendapatkan tugas dari Paramount Land, dari Pak Aryo, Pak Awi, Pak Henry, mengerjakan tugas yang sangat menarik ini. Karena lokasi yang mau kembangkan ini setelah kami pelajari memang lokasi yang sangat strategis untuk satu kawasan komersial ya. Jadi ini tidak salah lah mungkin buat orang-orang membeli di sini, berusaha di sini. Begitu kurang lebih, Bu. Ya, terima kasih Pak Ardi. Kita juga mau dengar mungkin ya dari Pak Rizak nih, karena dari tadi aku aku ngefans sama rambutnya. Kalau misalnya kayak ini keriting rambut itu bisa 2 jam loh Pak. Halo. Terlihat ya, bener-bener jiwa artnya gitu kayaknya. Halo semua. Halo. Mas Rizak mungkin boleh cerita sedikit gitu ya, dan boleh menyapa juga sahabat Paramount. Ya, halo semua, salam kenal, sehat selalu juga. Ya, saya Riza. Kebetulan saya ditunjuk oleh Pak Adi dan prinsipal kami untuk memimpin desain di Paramount ini. Mungkin seperti firm yang lainnya, jadi kami arsitektur, jadi lebih banyak mendesain. Kebetulan Airmas lebih banyak mendesain private sector, kemudian kami juga banyak mendesain retail, hotel, apartemen, office dan sebagainya. Jadi cukup familiar. Mudah-mudahan kami bisa banyak membantu, memberikan sharing yang baik juga untuk memberikan kesuksesan ke semua, ke Paramount dan masyarakat semua. Kira-kira begitu. Yeay, terima kasih Pak Rizak. Oke, Pak, mungkin aku mau nanya dulu nih dari pihak Paramount-nya gitu ya. Kenapa sih sampai insist gitu? Yuk kita pilih Airmas yuk untuk ini kan namanya the biggest epicentrum gitu kan ya Pak ya. Ini kan sebuah konsep yang besar, sebuah plan yang besar gitu. Dan akhirnya jatuh hati kepada Airmas Asri selain ini adalah kakak kelas. Iya. Oke, jadi memang dalam hal berkolaborasi tentunya kami juga harus memilih rekanan yang memang mempunyai track record yang sangat panjang gitu ya. Ya. Kalau kita lihat tadi ya di profile dari Airmas Asri sudah begitu banyak gitu ya proyek-proyek yang dikerjakan oleh Airmas Asri dan semuanya proyek-proyek yang prestis gitu ya, yang ada value-nya tinggi gitu. Dan tentunya karena kami memang ingin membuat sebuah fasilitas kota yang value-nya juga tinggi, jadi kami tentunya harus bersama-sama dengan tim yang memang sudah terbiasa gitu. Dan kami memandang Airmas Asri mempunyai kemampuan dari sisi itu gitu ya, bagaimana mengembangkan sebuah kawasan menjadi kawasan lifestyle yang baik, mempunyai konsep yang kuat gitu dan tentunya mudah juga dieksekusi gitu ya. Ya. Karena ada jangan sampai kita ada sebuah perencanaan yang baik, dalam konsepnya oke, tapi eksekusinya juga nggak susah gitu. Nah, kita perlu yang lebih lebih praktikal gitu ya untuk dieksekusi. Dan dari pengalaman beberapa proyek yang sudah dilakukan Airmas dan kami merasa itu menjadi sebuah kita sudah mempunyai link gitu ya, kesan oh ternyata apa yang kami butuhkan itu ada di Airmas Asri. Dan sepanjang perjalanan proyek juga kami sudah melakukan beberapa kali studi ketemu muka dan hasilnya adalah yang sekarang kita nikmati ini. Dan jangan lupa juga gedung ini juga dulu yang mendesain Airmas Asri gitu. Oh. Gedung kantor ini dulu yang mendesain Airmas Asri gitu. Jadi kami sudah lama bekerja sama dengan Airmas Asri dan kami sangat nyaman dengan situasi itu. Jadi selain bondingnya memang udah kuat, tapi ternyata experience-nya juga selalu bagus gitu ya Pak ya? Iya dong. Makanya order terus gitu kan. Oke, sebelum kita mungkin mendengar sedikit tentang PT Airmas Asri, aku pengen nanya nih ke Pak Henry. Pak, mungkin ada nih dari teman-teman semua yang hari ini nonton webinar kita, belum tahu nih Pak, belum dengar bocoran gitu ya tentang Madison Grande at Manhattan District. Nah, boleh bocorin sedikit nggak Pak? Manhattan District ya, ini letaknya mungkin nanti kita bisa lihat ya persisnya di tampilan nanti berikutnya. Jadi lokasinya ini cukup prime, luasnya kira-kira 22 hektar. Ya.
Nanti di sana akan ada lifestyle hub, itu yang menjadi anchor utamanya. Itu akan ada 2 anchor hub. Di samping itu nanti akan ada bisnis bisnis loft ya. Ada bisnis loft, kemudian kita ada thematic shop house juga. Ya. Kemudian untuk mendukung suasananya itu nanti kita akan ada festive garden. Ya. Nanti akan dihubungkan dengan ruang-ruang terbuka yang nanti kita sebut dalam konsepnya pedestrian walk. Nanti kita akan coba lihat nanti dalam presentasi berikut nanti. Mantap kalau gitu. Bagaimana kalau misalnya kita langsung aja nih ya, kita pengen tahu banget gitu kan. Mungkin yang udah ngikutin dari minggu pertama gitu ya. Kenny selalu bilang waktu itu banyak banget yang ikut tapi gambarnya belum ada gitu ya. Waktu itu kita cuma ngobrol-ngobrol soal F&B gitu ya. Nah hari ini kita juga kedatangan Pak Doni dari Kopitong dan kita akan ngobrol juga nih. Kenapa sih bisa percaya banget gitu ya sama Pak Ramon padahal bangunannya belum ada gitu ya. Oke, tapi sebelumnya kita dengerin dulu sebuah materi yang sudah disiapkan dari teman-teman PT Air Mas Asri. Mungkin Pak Ardi dan Pak Rizak, waktu dan tempat saya persilahkan. Makasih, selamat siang semua. Mungkin saya akan memulai menjelaskan konsep perencanaan dari master plan kawasan Manhattan ini. Mungkin bisa diperlihatkan slide salah satu slide plan. Oke, terima kasih. Ya, jadi Manhattan District ini dikelilingi oleh 3 jalan utama ya, seperti kita ketahui. Di depan ini adalah jalan Gatot Subroto, kemudian di jalan Diponegoro, dan kemudian ini jalan satu lagi Boulevard Gading Boulevard Selatan kalau tidak salah ya. Nah dari situ sudah kelihatan bahwa jalan-jalan ini menghubungkan utara selatan dan barat timur lingkungan di sekitar Manhattan District ini. Nah dari situ sudah kelihatan bahwa lokasi ini sangat strategis sehingga dengan jalan dikelilingi jalan besar, kompleks ini exposure-nya sangat tinggi, sangat terlihat. Orang tidak akan bisa melewatkan ini, pasti akan terlihat gitu ya, akan selalu terlihat. Itu salah satu alasan ya untuk memilih lokasi bisnis begitu ya. Kemudian kawasan ini dibagi dalam 2 zona ya. Satu tadi Pak Hendy sebutkan ada lifestyle hub 1 dan 2. Nah masing-masing lifestyle hub ini ada thematic shop house dan juga ada business loft dan ada kawasan lifestyle-nya. Di samping satu juga ada festive garden gitu ya. Ini yang berupa area kreatif hub untuk menampung berbagai event kreatif seperti kesenian, digital dan lain-lain gitu ya. Jadi ini untuk banyak tempat untuk bisa menampung kegiatan dan keramaian. Dan perancangannya sendiri dilakukan dengan membuat jaringan jalan kendaraan maupun pedestrian yang menciptakan konektivitas antar zona dalam kawasan maupun dengan lingkungan sekitar. Sedangkan tiap zona sendiri didesain dengan permeabilitas tinggi, artinya orang mudah berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya, sehingga tiap blok atau tiap unit yang ada di sini, ruko, bisnis loft itu mudah diakses baik dari dalam zona maupun dari zona lain di kawasannya. Kemudian kawasan ini kami desain berkonsep placemaking gitu ya. Jadi banyak ruang-ruang terbuka seperti terlihat di sini, ruang-ruang terbuka di mana-mana. Nah, ruang-ruang terbuka ini terhubung oleh jaringan pedestrian kawasan. Jadi ruang-ruang terbuka ini berupa taman, alfresco, plaza. Jadi bisa digunakan orang untuk tempat meeting point, gathering, komunitas berkumpul atau mengadakan berbagai event. Jadi ruang-ruang terbuka ini didesain sebagai ruang aktif dan sekaligus penghijauan lingkungan. Khusus pada area lifestyle hub 1 ini ada kawasan yang ruang lingkaran besar, taman dan plaza di tengahnya, sedangkan kemudian
sisi muka fasad bangunannya terdapat multi level ruang luar aktif berupa al fresco. Jadi tentunya akan menciptakan suasana yang sangat hidup dan memberikan pengalaman experience sendiri bagi orang yang nongkrong atau lewat di sana gitu. Jadi sehingga kawasan Manhattan District ini merupakan kawasan yang walkable dan livable gitu, artinya kawasan yang nyaman untuk berjalan kaki dan sangat nyaman untuk ditinggali gitu. Jadi banyaknya ruang luar aktif ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan banyak orang sebetulnya saat ini ya. Orang cenderung saat ini menyukai berada atau bertemu atau berkumpul ya di ruang terbuka. Baik karena memang menyukai suasananya ataupun karena alasan kesehatan ya terkait pandemi yang sedang melanda kita sudah 2 tahun ini. Bagaimana perancangan detail masing-masing kawasan ini? Pak Rizak, rekan saya akan menjelaskan. Silakan Pak Rizak. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Iya, jadi sharing aja mungkin pada saat saya dan tim menerima tugas ini nih, kita diharapkan dalam sebuah komersial yang cukup luas, artinya 22 hektar. Kawasan komersial 22 hektar nih. Bagaimana ini mengaturnya supaya hidup gitu. Lalu ide kami tuh kami coba belah jadi 2. Jadi masing-masing zone punya attraction. Nah, kami ciptakan sebuah attraction di sisi timur, kemudian di sisi barat. Attraction ini kita harapkan sebagai daya tarik untuk komersial yang lain di sekitarnya, di sampingnya, di belakangnya, dan sebagainya. Jadi dengan attraction ini akan sebagai crowd puller juga untuk tetap hidup, menarik. Nah, jadi kami ciptakan 2 hub. Jadi hub pertama berbeda dengan hub kedua. Hub timur lebih bersifat lifestyle, lebih bersifat makan, kemudian dia ada shopping di situ, kemudian juga ada entertainment. Sementara hub yang kedua di sisi barat itu kami ciptakan hub hobbies, hub lebih ke arah experience yang sifatnya lebih liar gitu. Jadi kedua node ini diharapkan saling mengisi ruang di antaranya. Nah, menariknya lagi kami coba membuat pedestrian linkage yang cukup continuous dan nyaman untuk bisa melewati kawasan. Bagaimana 22 hektar ini bisa hidup gitu. Jadi pertama kami sudah selesai menerapkan 2 node, kemudian dari situ kami sebar lagi melalui promenade yang kita sebutnya promenade. Kemudian di sana ruko-ruko mungkin ada beberapa tipe ruko yang bisa memiliki satu fasad dan bisa yang menariknya justru ruko yang memiliki 2 muka. Artinya dia muka depan dia punya entrance, kemudian ada parkir, tapi di muka belakang dia bisa punya park, dia bisa ada alfresco justru itu. Jadi alfresco tidak kita tempatkan di depan di hadap jalan, tapi juga bisa kita tetap tempatkan di belakang. Jadi di mana belakang dengan belakang ruko ini akan menjadi pedestrian, ada sirkulasi, ada orang yang bisa saling melihat, ada yang hidup gitu. Jadi kawasan itu antara hub dengan hub akan dihubungkan oleh connection yang berbagai macam experience. Misalnya seperti tadi ada yang melewati plaza, melewati taman, atau melewati promenade antara 2 toko. Kira-kira mungkin konsepnya seperti itu, karena tidak mudah untuk bisa membuat attraction atau membuat semuanya itu menjadi hidup. Sebisa mungkin semua memiliki tema. Setiap kita mungkin jalan 50 meter, 100 meter, kita harus bisa menciptakan ruko yang berbeda atau toko-toko yang berbeda. Jadi itu tujuannya. Jadi walaupun kita jalan hampir 500 meter mungkin antara hub 1 hub 2, kita bisa mengalami 3 atau 4 macam attraction gitu. Jadi nanti di antara 2 itu
kita juga ada tempatkan lifestyle yang sifatnya lebih ke kreatif, yang festival semacam pocket yang kita bisa siapkan untuk sifatnya mungkin bisa temporer, bisa juga semi temporer, semi permanen. Nanti itu menjadi kreatif, menjadi destination center juga di antara hub 1 dengan hub 2. Di tengah-tengah di antara hub 1 dan 2 nanti akan menjadi destination juga yang sifatnya semi lifestyle, tapi juga sifatnya lebih ke kreatif. Bagaimana sekarang kehidupan kreatif itu bisa dimulai dari sana, bisa menjadi semacam talk show, kita bisa startup company, kita bisa membuat apapun yang sifatnya mikro kita taruh di sana. Jadi mungkin seperti itu bayangannya, kira-kira lifestyle hub ini seperti ini di dalam caption ini. Jadi kita ciptakan bentuk melingkar, kemudian ada promenade atau resto sifatnya di tengah, mengelilingi. Ini lifestyle hub 2 yang sifatnya nanti adalah experience dan hobi. Mungkin di sana ada sifatnya lebih relax, lebih casual gitu. Mungkin ini adalah gambaran bagaimana lifestyle hub 1 bakal tercipta. Jadi di sana di tengah akan ada plaza, kemudian mungkin nanti ada park, ada water fountain, water feature, ada festival, dan juga bisa hybrid, jalan itu kadang kita bisa tutup, kemudian kita bisa bikin event, kemudian dikelilingi oleh toko-toko atau resto-resto yang sifatnya bisa double decker, kemudian ada beberapa anchor di sana, kemudian di caption berikutnya ada beberapa view, ini kurang lebih sama. Jadi intinya adalah semua memusat ke situ, kita bisa berjalan ke satu titik, ke titik yang lain, bisa menikmati berbagai macam attraction. Kira-kira begitu. Wow, terima kasih Pak Rizak. Kita udah dapat gambarannya nih benar-benar semakin jelas gitu ya dari minggu ke minggu gitu kan. Dan yang tadi saya dapatkan adalah yang ear catching itu hobi, event. Ini kan kayaknya apa ya, yang sangat dekat gitu ya dengan millennials gitu ya. Tapi bukan cuma millennials doang, bapak-bapak sekarang juga hobinya nongkrong ya kan. Habis sepedahan nongkrong, habis motoran nongkrong gitu ya. Dan yang saya tarik garis di sini adalah lifestyle. Seperti ini Pak Ramon nih lagi mau membuat sebuah lifestyle baru yang bisa di-experience dari berbagai kalangan ya mungkin ya. Dari yang muda, dari berbagai gender juga gitu ya. Dan melihat penjelasan dari PT Air Mas Asri. Nah ini dia nih, sobat saya gitu ya, hopeng saya, Pak Ali. Iya, Pak Ali takutnya tidur lagi dari tadi belum ditanyain. Enggak, saking menariknya tadi. Saking menariknya, Pak kita kan udah dari minggu ke minggu gitu ya, sudah melihat perkembangan gitu dari apa yang diceritakan oleh Pak Ramon gitu ya. Yang seperti tadi saya bilang, sepertinya ada sesuatu yang lagi mau dibikin ya Pak. Sebuah lifestyle baru. Gitu. Ya ini Pak Ramon buat kita penasaran loh dari Betul, minggu ke kan? minggu. Jadi ini sebetulnya kita tanggal berapa? Minggu lalu ya? Minggu lalu banget. Minggu lalu itu saya kan waktu kita buat webinar itu kan saya sempat suruh undang juga beberapa investor. Mereka bilang nih, Li kalau hanya ruko enggak deh katanya. Saya bilang lihat dulu. Nah tapi karena dia lihat yang waktu minggu lalu, ini semakin penasaran Pak. Ini ada apa sih? Ini kayaknya bukan hanya komersial gitu kan ya. Nah ini saya nggak tahu mungkin ini hadir juga di Zoom ini ya. Jadi ini yang dilakukan Pak Ramon itu dari minggu ke minggu itu mengedukasi. Jadi dia membuat konsumen atau calon investor buyer kita tahu gitu kan. Ya. Tahu yang dibeli itu seperti apa. Betul. Gitu ya. Apalagi ini ada Air Mas yang tampil di sini yang menjelaskan tadi secara gamblang nanti menjadi apa sih. Ya. Tadi kalau yang saya lihat ini boleh komentar ya. Boleh dong Pak. Kalau Air Mas itu mungkin lebih tahu, kalau saya agak so tahu ya. Tapi enggak, ini benar. Ini dari pengalaman saya, kebetulan saya juga di konsultan properti. Jadi yang tadi kita lihat ada terjadi transformasi ya dalam pengembangan komersial ya, atau itu mall atau retail. Kalau kita lihat tadi juga dari Air Mas menyajikan banyak open space ya, karena memang itu yang diinginkan ya. Dan waktu minggu lalu sempat kita bahas juga masalah bagaimana kita menciptakan tidak hanya ruko aja, tidak komersial aja, tapi bagaimana ekosistem, apa gitu kita bilang tuh? Sampai lupa tuh. Ekosistem lifestyle. Lifestyle ekosistem. Kan?
itu hak cipta, hak paten. Iya, benar. Tolong dicatat ya. Lifestyle ecosystem. Jadi lifetime ecosystem itu yang harus digabungkan dalam satu area ini. Apalagi tadi dari Airmas sempat Pak Razak juga sempat itu 22 hektar loh, itu kelihatan loh. Ya. Dan sebetulnya kalau tadi kita lihat juga ada satu poin penting loh di sini. Ketika kita mengembangkan satu commercial entertainment atau apapun itu ya, tidak hanya semata-mata itu entertainment menjadi faktor penting, ya. Tapi selain itu ternyata ada faktor lain bagaimana satu attractive attractive hub gitu ya. Ya. Itu yang membuat crowd puller itu yang jadi tarikan juga selain entertainment gitu. Dan itu ditampilkan di konsep Airmas tadi. Ya. Ya itu tuh menarik loh. Ini bisa jadi kalau menurut saya ini kan kita bertahap ya. Memang ini butuh effort yang luar biasa dari Paramount. Ini bisa menjadi trendsetter ke depan. Ya. Jadi bisa biggest epicentrum yang tadi itu benar-benar bukan Betul, cuman betul. Tangerang ya Pak ya? Iya, Mungkin ini 22 hektar loh. Saya dan tadi kan kita ini ke sahabat Paramount semua, kita jangan membayangkan ini hanya komersial Iya. tok gitu ya. Hanya deretan ruko, enggak loh ini. Karena tadi kalau nggak salah saya lihat juga di sana tidak hanya ada komersial, ada atraktif, ada festive garden segala macam, ada buat aktivitas, Ya. lifestyle-nya dapat. Kemudian juga ada business love tadi komersial itu menjadi tadi ekosistem, Ya. lifestyle ekosistem. Siap. Pak Awi kayaknya udah mau nambahin nih Pak. tahu aja yang Tahu kan aja, ya. so. Tahu aja. Gimana Pak? Mungkin tadi dari penjelasan teman-teman Airmas Asri juga gitu kan. Dan ini kan aku sama Pak Ali ini kan dari outsider ya Pak ya. Kita bukan dari tim nih gitu. Wah udah sangat-sangat tercengang gitu Pak. Gimana Pak? Iya, jadi kalau saya ngelihat, saya juga baru mencermati lebih detail tadi nih dari Airmas Asri ya, bahwa memang konsep kali ini penjelasannya sangat jelas. Sebelumnya saya udah membaca, mendengar dari Airmas Asri, tapi sebelumnya itu kita diskusi teknis. Emang Pak Kali Willy buat ini, penasaran, ya? kali ini yang dia sampaikan itu sesuai dengan kebutuhan orang awam. Jadi orang tahu, oh mau buat ya ibaratnya gini nih, kalau orang mau mendatangkan orang ciptakan sesuatu lah, ciptakan magnet di sana ini pasang 2 gitu, jadi orang bisa datang. Nah tapi saya mau highlight bahwa memang dari semula, karena kami dari Paramount Land memang nggak serta-merta begitu saja menghadirkan. Tentunya kita memiliki satu riset, ada satu data gitu ya. Nah saya selalu berulang menyampaikan, baik teman-teman yang mengikuti webinar ini meskipun dia baru pertama kali atau sahabat Paramount yang sudah melakukan pembayaran NUP dan ingin makin yakin gitu ya, bahwa itulah yang mendasari kita tadi, bahwa di Gading Serpong ini saya ulang lagi, jelas kita ada 120.000 jiwa. Yaitu dulu populasi itu dulu yang kita lihat. Yang kedua upaya konsep tadi gitu kan ya, upaya konsep bagaimana menciptakan crowd puller, bagaimana menciptakan satu tempat kawasan supaya bisa menjadi destinasi gitu ya. Kalau mereka udah dikunjungin, baik itu yang 120.000 jiwa maupun yang di luar sana, karena didesain kan skalanya regional ya, betul. dengan adanya destinasi. Jadi orang bisa datang kira-kira gitu. Nah nanti memang yang menjadi PR buat Paramount Land di sini adalah kalau sudah menyiapkan anchor tenant gitu ya, menyediakan ruangnya 22 hektar, ada satu jangka panjang kita sediakan, tentunya kita juga berkomitmen merawat. Mengelola supaya bukan sesuatu yang hanya di awal saja dia berdenyut. Kita pengen termasuk anchor tenant yang bergabung, ketika dia bergabung ya kita sama-sama di sana menciptakan lifestyle tadi menjadi hidup sehingga semuanya happy. Itu yang kita ingin ciptakan di sini. Itu Makanya sih, ini masih tahap awal banget ya. Madison Grande at Manhattan District. Artinya nanti akan ada yang lain-lain nih gitu. Jadi ini masih kayak apa Pak, seupil gitu ya. Iya, jadi Madison Grande itu hanya bagian kecil dari gitu. Manhattan District. Manhattan District Iya, gitu hanya kan. salah satu ya Pak ya. Iya. Jadi satu lagi saya mungkin tambahkan Pak. Jadi kan memang sudah dijelaskan bahwa ini kan sangat besar ya, 22 hektar ya. Dan tadi mencoba dengan kegiatan-kegiatan yang ada itu lifestyle hub, ya kita bikin semua pedestrian walk. Tapi juga kita, kenapa kita sebut suatu tema tertentu, Manhattan, karena kita pengen juga dia berbeda dengan, dia punya karakter sendiri gitu. Jadi mungkin itu yang belum dijelaskan mungkin dari teman-teman Airmas. Jadi tematik itu yang kita pengen juga angkat menjadi sesuatu yang daya tarik tersendiri. Sekarang kan kayak kita sempat diskusi kemarin ya minggu lalu,
kan gaya-gaya Manhattan ini sudah banyak diadop ya. Jadi kalau kadang-kadang kita nggak tahu ya, kalau di retail tuh banyak sekali tuh model-model cafe itu model-modelnya ya agak-agak berbau New York ya. Yes. Ya gaya-gaya tapi klasik tapi modern. Itu yang anak-anak muda sekarang udah mulai bosan dengan gaya-gaya yang minimalis. Ya. Minimalis simple itu udah bukan zamannya lagi kalau saya lihat ya, tren-tren arsitektur sekarang ya. Jadi orang kembali ke gaya-gaya yang agak klasik tapi modern. Ya, betul. Yang ada kadang-kadang warna-warna brass, warna-warna apa namanya? Warna-warna gold sedikit-sedikit ya. Tapi gabung dengan ukiran-ukiran yang simple gitu ya. Terus warnanya warna biru gitu kan akan sangat menarik suasananya itu. Jadi itu yang menjadi tema besarnya. Tentunya akan jadi challenging nanti untuk lebih detailnya lagi teman-teman Airmas supaya suasana juga tidak bosan. Seperti Madison Grande kan kita berbau warnanya agak merah ya kayak Boston gitu ya kayak bagaimana di sana. Cuman tetap kita melihat konteksnya ya. Jadi kita tetap tahu bahwa kita ini di tropis. Hujan, matahari ya. Jadi itu tuh hal-hal yang tetap kita lihat bagaimana mengadopsi desain tersebut pada desain besar kita nantinya. Saya dengar-dengar gitu. katanya kan ada mau Walk of Fame tuh. Ya. Pak Ali ini udah siap mau foto sama Walk of Fame saya. Namanya itu ada bintang gitu ya. Tangan kita Tangan kita di sana ya Pak ya. Oke, nah tapi ini pembicaraan kita pada siang hari ini semakin panas nih. Jadi kita kopi dulu Pak. Ayo kita seruput dulu kopinya bersama-sama. Kok yang di sana nggak ada kopinya nih? Kami sudah ngopi duluan. Oh udah ngopi duluan. Iya. Banyak meeting ya Pak ya. Jadinya harus selalu siaga. Nah pas banget nih kan kita abis ngopi gitu ya. Hari ini juga ada Pak Doni dari Kopi Tong. Pak mungkin boleh ceritain sedikit gitu ya. Tadi kan saya udah kasih tahu nih di awal. Wah belum jadi tempatnya udah berani loh ya declare as tenant gitu kan. Tapi sebelum kita ke situ Pak mungkin boleh ceritain dulu perjalanan Kopi Tong. Setahu saya ini dari 2012 ya Pak ya? Ya. Nah asal mulanya dari mana Pak? Oke, kami sebelumnya supplier kopi mentah. Karena beberapa tahun sebelumnya kopi Muria ini adalah salah satu dari 10 gunung yang ditanam oleh Belanda. Dijadikan kebun kopi besar dalam proyek Kultursketsel. Di Indonesia dikenal tanam paksa. Di Kudus. Gue jadi kayak host ya. Iya kayak host. Nah, gak apa-apa Pak. Nanti bayarannya bagi dua ya Pak. Iya. dan kopi Muria ini tenggelam ya karena regulasi, mungkin tata niaga juga, tengkulak dan sebagainya. Dinamika itu menghilang. Nah 2014 kami naik ke gunung, kemudian coba untuk kolaborasi dengan petani untuk kembali menaikkan supremasinya dan ternyata berhasil. Nah starting dari situ kami menjadi supplier akhirnya, kemudian kita berpikir kita butuh ruang display juga waktu itu dan akhirnya kami start untuk buka coffee shop. Pertama kali itu di mana Pak? Kudus. Di Kudus. Di Oke. Kudus. Wow, oke. Berarti itu start dari 2012? 2012. Sudah ada workshop pertama? Sudah ada. Oke. Kebetulan memang hari ini trennya kan hulu hilir. Dan kami memang sangat berniat untuk mengangkat kopi Muria menjadi komoditas utama. Dan memang harapan besar kita itu ke depannya memang Muria ini harus mengisi kuota kopi nasional dan internasional. Ya. Gitu, karena Indonesia juga saat ini sementara mengangkat kopi lokal. Kita nomor 4 terbesar dunia sebagai supplier kopi. Apalagi kopi kan komoditas nomor 2 terbesar dunia sesudah minyak. Artinya punya pasar besar dan saya merasa kita ada di right place. Iya. Untuk itu. Kayaknya co-host saya mau nanya soal kopi Pak. Udah langsung co-host aja. Karena ini menarik banget gitu ya. Kalau saya lihat gitu dari Instagram ya, kalau anak-anak sekarang kan kayaknya Instagram tuh penting banget gitu ya Pak ya. Kalau saya lihat dari sosial medianya, ini sangat mengedepankan memang yang alam-alam seperti itu. Dan kalau saya lihat workshopnya juga bener-bener bukan yang kayak Instagramable gimana gitu, tapi tetap kekeluargaan, tetap. Sebenarnya nilai apa sih Pak yang ditanamkan dari Kopi Tong ini? Secara penyajian mungkin? Iya mungkin dalam perjalanan, kebetulan saya juga
apa ya, memang gaya hidup saya juga memang lebih dekat ke kultur ya. Iya. Jadi kami selalu menganggap bahwa kopi ini juga bagian dari artefak budaya sebenarnya, Iya. bagian dari kultur. Karena Indonesia mengopi ya, Indonesia minum kopi itu bagian dari kebiasaan budaya kita. Yes. Jadi titik temunya dan sebagainya. Dan kami memang mengedepankan itu termasuk dalam desain interior kami, kemudian cara kami melayani, dan Ya. kemudian pengembangan bisnisnya. Ya. Ya, tapi banyak yang menarik loh. Ini jadi co-host lagi. Benar, gak apa-apa Pak. Enggak, saya selalu kalau kita bertemu dengan kopi gitu ya, itu selalu ada yang menarik loh. Jadi ada unsur budayanya itu kental loh, ya. Bagaimana kita dengan masyarakat sekitar, kita budayanya jadi nggak hanya kopinya aja kemudian proses enggak gitu. Karena terkait dengan budaya-budaya sekitarnya gitu kan ya. Iya. Itu keunggulannya apa yang di Muria ini Pak ya? Oke, Muria ini salah satu dari 10 gunung yang ditanam oleh Belanda dalam program tadi. Dan itu. masih ini ya. Ya, Masih dan produktif. Kudus itu punya lokasi KMP. Jadi dalam proyek Kultur Castle itu Belanda membuat lokasi khusus. Salah satunya ada di Muria. Nah, jadi ini sebenarnya cerita kopi hebat waktu itu. Ya. Menjadi suplai utama dari, kalau di luar negeri kan dikenal Java Coffee ya. Iya. Atau Java Robusta dan sebagainya, itu populer sekali. Untuk kalangan arsitek apalagi. Sehingga mereka membuat logo Java itu dengan logo kopi. Kan? Kopi. Oh iya. Nah, itu. Kemudian ini sebenarnya cerita kopi hebat, cuma dia tenggelam karena sirkulasi tata niaga bisnisnya dan regulasi. Dan kita yakin bahwa ini kopi yang baik. Kita coba komunikasi, kita coba untuk lebih mengedukasi petani, kita tawarkan TikTok antara pasar dan produksi dan sebagainya, dan mereka paham, kemudian sama-sama kita kembalikan kopi ini ke kualitas semula. Jadi akhirnya memang terbukti. Sebenarnya kita supply kecil-kecil juga sih ke Korea Selatan, Irlandia, Belanda dan sebagainya. Cuma ya memang kopi 2-3 tahun masih komoditas terbatas untuk ekspor. Oke. Kalau untuk sekarang Pak, udah ada berapa lokasi nih Kopi Tong ini? Kalau kami baru 5 ya, karena kita sebenarnya pemilihan lokasi ini itu menjadi pilihan pertama yang paling besar yang akan kami bangun nanti. Nah ini dia. Iya. Itu dia. Berarti nanti di Gading Serpong ini merupakan yang ke-6? Ke-6. Ke-6, Ya. wow. Nah itu Pak yang saya pengen tanya gitu ya. Jadi Kopi Tong kan saya lihat benar-benar pakem gitu ya. Maksudnya secara konsep, secara ceritanya, dan pastinya juga sudah punya pasar yang besar gitu ya. Ya. Nah ini saya pengen nanyanya strategi apa sih Pak yang dilakukan untuk tahu nih kira-kira aku mau pilih tempat yang ini deh gitu. Ini sesuai nih sama target market saya gitu ya. Saya sedikit terganggu dengan tadi bilangnya kenapa nggak nunggu selesai dulu, kenapa bisa ya telat. Iya. Cara bekerja pebisnis nggak seperti itu, nunggu selesai dulu, kemudian udah telat, udah nggak ada. Jadi memang kami mengambil keputusan tentunya dengan membaca dengan teliti. Yap. Dan kebetulan di lokasi baru ini mudah dibaca sebenarnya. Yang argumentasi yang lebih detail lagi, karena kami membawa muatan yang besar juga. Ya. Ya, kopi Muria itu besar sekali. Kami ada 5.000 ton lebih, ada 450 hektar di bawah binaan kita. Ya. Ada 340 petani yang kami bina saat ini. Itu muatannya besar sekali dan kami harus membawa itu ke lokasi yang tepat. Yap. Kami pilih memang lokasi ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, zaman hari ini kita butuh konten Pak. Penting sekali itu. Ya. Jadi menanam investasi di sini itu karena kita melihat bahwa lokasi ini juga available untuk konten. Kita harus punya tempat yang sukses, tempat yang untuk bisnis jangka panjang, kemudian lokasi yang lebih aman, kemudian society yang memang menarik, apalagi tadi dibangun lifestyle ekosistem ya. Itu hak paten Saya rasa Pak. tepat sekali itu. Dan ini bagus sekali buat kopi Muria kita dan tipikal bisnis kita. Kami butuh konten ini untuk kami bawa
ke media untuk bicara tentang banyak hal, tentang kesuksesan, Ya. tentang pengembangan dan sebagainya. Ya. Nah ngomongin soal konten itu ya Pak, Ya. saya sering lihat Bapak sebenarnya di Oh, oke. di Instagram. Terkenal loh Pak. Jadi influencer loh ini. Kalau saya kan lebih ke influenza ya. Iya. Jadi saya tuh pengen nanya gitu loh Pak. Kira-kira Ya. apa sih tren F&B sekarang Pak gitu? Kenapa sampai dari 2012 ini kan berarti kan sesuatu bisnis yang memang sudah sudah manageable gitu ya. Ya. Dan melewati pandemi itu kan kayak ujian terbesar bagi pembisnis Ya. khususnya di F&B, bidang F&B gitu. Nah itu Ya. kira-kira trennya sekarang menuju kemana sih Pak? Ya lifestyle tadi sebenarnya. Jadi begini, dari banyak bisnis, ya bisnis praktis hari ini yang paling bisa survive salah satunya adalah F&B. Karena orang butuh sebenarnya. makan ya Pak ya. Ya, cuma memang seperti kami strategi kita rubah. Jadi di sistem layanannya kita rubah, menyesuaikan, kemudian juga mungkin ada tambahan produk dan sebagainya, lebih menyesuaikan dengan masa pandemi. Karena di F&B, pasar itu nggak lock, kami yakin betul. Perilaku layanan kita yang harus dirubah, Ya, cuman itu saja. Dan itu simple sekali dan itu terjadi dan kita bisa survive karena itu. Nah itu tuh Pak, waktu Oke. selama pandemi ini kira-kira apa tuh Pak yang paling susah Pak? Kok bisa survive gitu? Saya bicara ini aja, teknisnya ya. Iya. Jadi memang di coffee shop itu kebiasaan orang datang kemudian pesan Hang kopi out. dan ngopi. Masa pandemi itu akhirnya kita berjarak, mereka didesak kembali ke permukiman masing-masing. Nah yang kami lakukan ada beberapa strategi termasuk salah satunya mengajarkan mereka membuat kopi, menyediakan paket alat dan akhirnya kami supply ke rumah-rumah. Dan itu jalan luar biasa sekali. Wow. Kemudian banyak strategi lain yang kami lakukan. Kemudian kami buat, jadi waktu itu komunikasinya begini, mereka tetap bisa menikmati kopi di rumah, tapi seolah-olah mereka menjadi barista dan mereka bisa menikmati ala kafe untuk keluarganya sendiri. Jadi komunikasi itu memang kita kembangkan, Ya, kemudian kita sampaikan dan itu sangat jalan. Wow. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Pak nanti next time ke sini kita Oke. cek lagi ya. Oke. Di Paramount Plaza ini apakah sudah memakai biji kopi dari Oh nanti kami siap supply. Tuh kan siap supply. Mas barista siap-siap ya. Tadi udah tuh mau pakai kopi yang mana gitu kan. Oke. Pak Ali tolong berikan ini dong Pak. Kayaknya Pak Ali lumayan tertarik juga nih ya. Lumayan ya. Lumayan dengan F&B. Soalnya kalau kemarin kan ada makanan kayak Pak Ali tuh udah mau makan gitu loh. Iya, betul. Saya mesti ditawarin dulu nih. Kemarin gak ada yang nawarin ya. Iya betul juga. Jadi ya tadi ini saya mau bukan menyimpulkan lah, saya mau ternyata ini sebetulnya apa yang dilakukan Paramount lewat Madison Grande gitu ya. Ini kalau kita lihat dari minggu lalu kita udah bahas banyak nih sebetulnya. Betul. Kalau kita lihat pertama itu tadi Pak Awi udah sempat bicara masalah komunitas 120.000. Iya. Malah saya bilang tuh terlalu kecil Pak. Jangan ini lebih dari 120.000 sebenarnya sini. Karena kalau kita bicara apalagi tarikan exposure-nya 22 hektar, wah itu regional Pak. Ya nggak bisa hanya neighborhood lokal gitu kan. Ini pasti akan banyak datang ke sini. Dan kalau kami lihat itu sebetulnya rasio pusat komersial itu masih kecil di sini Pak. Meskipun udah banyak ya. Ini udah kalau tadi ini padat benar, ngantri gitu di mana-mana rame gitu ya. Meskipun itu konsepnya masih ruko. Itu pun udah rame gitu. Jadi kalau ini hitung-hitungan itu sebetulnya masih 0,48 meter persegi per jiwa Pak. Itu masih kecil. Masih kecil untuk skala ini ya, skala kota township gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana kita membuat satu komunitas tadi ekosistem yang bisa sustain gitu ya. Jadi kalau kita bicara nggak hanya mall, makan aja gitu. Karena kita lihat ternyata orang yang makan aja di ruko di segala macam udah gitu selesai Pak pulang. Nggak ada satu tercipta sinergi atau nggak tercipta satu interaksi gitu ya. Nah kan kita makan pulang gitu, Iya, betul. sepi lagi gitu. Nah kalau ini kan makan kita ke hobi dulu, kemudian ada entertainmentnya, ada ke segala macam kan. Itu yang menjadi tadi lifestyle ekosistem. Gitu ya. Jadi nah itu. Nah kedua yang kemudian kita lihat ini Paramount ini bisa secara objektif kalau saya bisa katakan ini udah next level marketing nih Pak.
Jadi bagaimana si tenant-tenant kayak misalkan Pitong, kemudian yang kemarin juga ada ya, Iya, betul, anchor tenant loh Pak, dia mau mendeklar dia siap buka di sini. Ya. Artinya tenant-tenant ini kan nggak ragu-ragu lagi, dia advocate, dia akan bilang ke bicara klien ini loh. Ya. Dan saya yakin di sini, wah itu luar biasa gitu. Ya karena kita lihat nih, oh oke kita buka, tenannya siapa? Belum ada yang ngomong nih. Ini kan kita curiga nih kan, ini betul nggak ada tenannya. Tapi ini jangan kan itu, tadi kita sempat ini ya Pak Wi bilang di berbincang-bincang juga, ada beberapa tenan yang masuk, malah telepon, kata Pak Wi udah habis NUP-nya katanya. Buka lagi. Artinya itu yang si tenant-tenant ini menjadi advocate bagi tenant lain untuk masuk ke sini. Dan itu satu tarikan luar biasa loh. Tidak hanya tenantnya aja gitu kan. Tenantnya diuntungkan karena Paramount-nya dengan Madison Grande ini mampu menciptakan satu attractive environment yang bisa menjadi crowd puller, tenantnya pun jadi untung kan. Apalagi dari Kopi Tong ini membuat tadi ada sesuatu yang new ini kali Pak ya, new konsep gitu. Wah itu luar biasa, ini kita mau nunggu nih ya. Kemarin juga The Garden apa ya, kemudian ada dari It Well, itu luar biasa itu. Benar-benar bukan cuman kayak kemarin kan makanan-makanan yang kita sering makan gitu kan. Nggak hanya cuman makan, Betul. udah ya saya mau ke sana, udah pulang gitu kan. Iya. Udah gitu ngapain gitu, kalau itu nggak terjadi dalam satu konsep retail atau community 22 hektar, itu nggak akan terjadi interaksi gitu. Kalau hanya makan komersial terus pulang, itu kayaknya just komersial gitu. Karena kita perilaku behavior itu semakin berkembang, kayaknya enggak gitu aja gitu, betul Pak ya? Jadi enggak hanya kita makan terus ada ngopi, selesai, enggak deh kayaknya deh. Betul. Sekarang jadi nggak takut ya mau parkir dimanapun karena nggak bosen. Betul, ya kan? betul. Setiap kawasan itu punya tema-temanya masing-masing. Nah Pak Aryo, ini kan tugasnya Pak Aryo nih. Iya. Gimana tuh Pak? Iya, oke. Jadi memang benar kata Pak Ali tadi. Jadi sebenarnya pada saat kita menciptakan sebuah destinasi, yang kita perlukan tuh adalah bagaimana kita bisa membuat situasi di sana, fungsi-fungsi yang ada di sana, kegiatan-kegiatan yang ada di sana itu akan memperpanjang length of stay orang untuk berada di titik itu, gitu. Jadi fungsi kami ini dengan berbagai macam tadi lifestyle hub dibagi dua, lalu ada tema-tema tertentu, lalu ada ruang-ruang terbuka tertentu untuk menghubungkan masing-masing fungsi tadi, ada banyak event, ada banyak kegiatan. Itu tujuannya adalah bagaimana setiap orang itu bisa merasakan experience yang berbeda-beda di titik yang berbeda. Nah ini yang kami sebut dengan bagaimana caranya kami bisa membuat length of stay orang di dalam Manhattan Transit itu semakin panjang gitu. Karena bisa menikmati berbagai macam experience di sana. Ini dari pagi sampai malam nggak Dari pagi sampai malam. Nah, bikin membership ya Pak. dan karena itu memang gitu. Jadi nanti tenan-tenan yang ada di sana, bisnis yang akan ada di sana itu memang dikemas supaya bisa buka dari pagi bahkan sampai malam gitu. Sehingga durasi dari bukanya, opennya Manhattan District ini akan sangat panjang. Seperti juga kalau kita di New York kita nggak ada tutupnya ya, sampai pagi lagi gitu kan ya. Nah itu juga seperti itu. Ada yang entertainment, ada yang sports, ada yang makanan ya, culinary, ada yang hobi gitu. Dan semua umur yang pasti. Karena kita ingin mengajak semua orang itu pada saat datang ke sana itu bisa komunitas karena seumur, karena sehobi, atau bisa juga dalam sisi keluarga yang datang ke sana. Karena memang itu dia variasi produknya, artinya tenannya ataupun bisnis yang ada di sana itu dari mulai anak-anak sampai juga orang tua tentunya. Dan ini menjadi suatu area yang sangat hype gitu ya. Karena bisa aja jadi misalnya kita baru sarapan nih, habis sarapan satu keluarga, terus bapaknya saya mau ke tempat sepeda dulu ya, sesuai dengan hobinya. Anaknya mau ke tempat ngopi Pak, ngopi. Wah, ibunya tempat fashion. Fashion. Anaknya ke tempat yang lain gitu ya, dengan sport gitu misalnya, atau hobi lainnya. Oke, mereka saling beraktivitas di sana, tapi nanti makan siang ketemuan ya di mana, kafe mana, ketemu lagi pada saat makan siang, sehingga mereka akan panjang di sana. Dan karena itu memungkinkan. Sedangkan kalau kita di tempat yang kecil, udah pasti akan membosankan kan. Tapi kalau di sini enggak, karena memang kita ciptakan seperti itu.
Wow, oke kita juga punya teman kita nih di balik layar. Takutnya lupa ya kita Takutnya lupa. keasikan di sini. Harusnya nih Pak Ardi sama Pak Rizak kesini juga, ya kan? Nah, sebenarnya kini mau nanya nih, kan bapak-bapak ini sudah sangat terkenal dengan konsep-konsepnya yang di luar gitu ya, maksudnya ruang terbuka gitu. Iya. Salah satu yang paling saya suka adalah sebenarnya ada di kawasan Jakarta, ini yang menjadi tempat nongkrongnya anak-anak sekarang. Iya, salah satu yang dibuat juga nih sama Pak Ardi sama Pak Rizak gitu ya. Itu tuh keren banget gitu. Jadi kalau siang-siang pas panas kita di dalam karena dingin ya kan. Terus nanti kalau misalnya udah mulai sunset itu ada decknya gitu loh Pak. Nah ini kan yang akan dibuat juga gitu. Iya. Tapi apa bedanya sih Pak dan mungkin tantangannya apa nih? Apakah Paramount ini banyak mau apa gimana nih? Kita pengen sedikit denger gitu ya. Dan kira-kira konsep-konsep ruang terbuka apa sih yang bakal disajikan untuk sahabat Paramount? Silakan. Kalau di layar saya sudah ada Pak Rizak nih. Apakah Pak Rizak yang akan membantu menjawab? Oke. Ya boleh. Ya jadi ruang terbuka itu penting ya. Pertama kita karena pandemi saat ini, jadi kecenderungan orang untuk bertemu di luar, beraktivitas di luar, bahkan kita perlu bekerja yang semi outdoor begitu, itu perlu. Jadi definitely ruang terbuka itu sekarang sudah menjadi keharusan. Nah, bagaimana bentuknya, interaksinya, nah ini yang kita harus pikirkan. Bagaimana dia ruang terbuka itu menjadi akrab dengan manusia, dengan orang makan, dengan orang bekerja juga. Jadi kalau yang ada di dalam dia perlu sedikit, mungkin tiap 2 jam dia harus bisa keluar. Nah ini kita harus ciptakan tapak. Nah makanya di kawasan komersial yang sudah kita bikin atau sudah kita desain, bahkan di Paramount ini sudah sangat banyak tempat yang kita prioritaskan untuk orang bisa berinteraksi di luar, bisa berkeluar untuk lunch, untuk brunch, atau untuk bahkan hanya hangout saja, bicara di luar. Nah itu perlu. Jadi tempat-tempat seperti itu ada, baik di komersial yang di ruko maupun di bisnis loft, apalagi di area entertainment seperti di hub, di creative hub, dan di epicentrum yang akan kita desain, di entertainment-nya semua kita akan buat terbuka. Jadi itulah ruang terbuka. Ruang terbuka itu adalah ruangan interaktif yang sangat penting saat ini. Begitu kira-kira. Jadi nanti anak-anak boleh selatan, menambahkan? boleh dong Pak. Jadi nanti anak-anak selatan mainnya ke Gading Serpong ya. Betul, iya. Ini anak kota aja udah kesini nih. Yang kerja juga. Iya kan? Silakan Pak Ardi. Ya baik. Ya jadi rancangan ruang terbuka biasanya yang kami buat itu yang suka ramai dikunjungi gitu ya. Ruang terbuka yang mempunyai suasana yang menyenangkan gitu ya. Suasana yang nyaman, menyenangkan dan menarik gitu. Apalagi tiap spot di ruang terbuka itu bagus untuk difoto gitu. Jadi orang butuh konten ya, seperti Pak ini tadi bilang konten untuk Instagram gitu ya. Pak Doni tadi bilang ya. Nah jadi ruang terbuka itu harus diolah memang menarik begitu ya, menarik untuk duduk-duduk di sana bersama-sama rekan atau keluarga gitu ya, atau lagi sendiri, lagi bekerja misalnya bawa laptop bekerja, tapi merasakan di ruang terbuka yang kerasa ada suasana alamnya, ada bentuk-bentuk ruang yang menarik gitu, yang mempunyai sudut-sudut foto yang bagus. Nah itu kurang lebih konsep ruang terbuka yang akan dikembangkan nanti. Jadi bukan ruang terbuka yang kosong tanpa suasana, tapi harus di-create suasana yang menarik begitu. Oke, wow. Oke, mungkin Pak Henry mau menambahkan atau Pak Aryo atau Pak? Ya sebenarnya konsep ini kan semacam, jadi kalau kita lihat ya ini semacam open mall ya. Jadi kan kalau open mall ini kan konsep bukan yang baru sebenarnya. Yang kalau di luar itu sebenarnya sudah biasa ya. Dan mungkin pengembangannya menjadi plaza, tapi kan sekarang kembali lagi ke orang berpikirnya membuat sesuatu yang terbuka, karena kita berada di situasi pandemi sekarang. Jadi orang sudah mulai kembali kalau dulu orang malas-malasan kena matahari, sekarang orang udah mulai pengen kena matahari dikit-dikit nih, ya. Terus
Kalau dulu pengennya di AC, kalau dulu kan pengennya kalau di panas-panas udah males nih, jadi ke AC, jadi terciptalah plaza atau mall. Sekarang kembali lagi orang keluar, jadi tidak mau terlalu lama dalam AC. Ya. Jadi ya konsep ini sebenarnya di luar sendiri sudah banyak. Jadi itu semacam istilahnya kalau di Belanda, kalau saya dulu pernah, istilahnya sentrum dia. Sentrum, jadi dia berada di suburb karena kita kan kategorinya sebenarnya tidak dalam center of city kita ya. Jadi kita kan konteksnya sebenarnya suburb ya. Di situ kan perlu sesuatu tempat orang untuk bertemu kan, untuk melakukan kegiatan misalnya ke barbershop lah, kemana, selain hobi ya tentunya ya, lifestyle ya. Tapi kebutuhan sehari-hari juga mereka perlu ke situ, karena akan bosan sekali kalau mereka di rumah atau sekitar-sekitar rumahnya aja atau dekat-dekat Alfa Midi sekitar-sekitar, mereka pengen sesuatu yang bertemu orang, pengen melihat orang dan pengen dilihat orang. Kan konsepnya kan sebenarnya kalau tempat nongkrong kan itu pengen dilihat dan pengen melihat kan. Iya. Jadi kepo ya Pak. Kepo dan pengen selalu terlihat keren kan selalu. Kalau udah keren-keren tapi nggak dilihat orang kan males ya. Jadi ya kira-kira saya mau mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang baru banget, tapi ini kita ingatkan lagi, ini loh konsepnya yang cocok buat kita nih di suburb pada saat sekarang ini, dan ini kita yakin juga akan dapat menciptakan suasana baru buat kawasan sekitar kita ini. Ya. Sebelum kita mungkin nanti lebih detail lagi gitu ya mengenai pembangunannya segala macam gitu ya. Tapi Pak Awi, tadi kita dinyain nih sama Pak Ali gitu ya. Aduh gimana sih gitu, itu kurang, ini udah regional gitu ya Pak ya. Katanya gitu Pak gitu, berarti imannya kurang nih Pak, harus diperbesar lagi. Pokoknya saya menimbulkan kekacauan aja di sini. Jangan salah Ger, kita baru tadi sebelum acara dimulai ngobrol dengan Pak Ali. Sebelum ngobrol dengan Pak Ali saya terima telepon. Saya terima telepon. Bahwa, aduh saya nggak sebut, tapi yang nelfon ini minta gini, Pak saya minta tolong, saya ingin menjadi salah satu main anchor tenant di Manhattan District. Saya katakan, aduh mohon maaf, karena yang kita dedikasikan untuk itu sudah penuh. Oh Bapak yang saksiin tadi ya? Ada saksinya saya. Sudah penuh karena memang saat ini kita sejak webinar yang pertama kan, terus kemudian webinar yang kedua, pada satu webinar yang kedua itu kan sebenarnya kita sudah melakukan pengumpulan NUP. Betul. Dan pada saat pengumpulan NUP kita udah berkomitmen bahwa hanya ada 6 titik. Hanya ada 6 titik, salah satunya Kopi Tong nih yang sudah hadir di sana. Benar, makanya tadi Pak Doni bilang kan. Iya, salah satunya ada 6 di Madison Grande-nya. Yang 5 ini kan kemarin juga kita udah webinar ya, ada jangan lupa nih Lumiere ya, Mbak Anang Asanti, terus ada Tawan, ada Dapur Solo, ada Ichibatsushi, ada Solaria. Satu lagi ya. Ayo Pak. Aduh saya lupa. Nah ditambah lagi ada yang pesan lagi tadi, akhirnya anchor tenant ini memutuskan akan menunggu sampai tahap berikutnya, dan dia sudah memesan 7 lot untuk dijadikan sebagai anchor tenant. Wow, boleh kasih tepuk tangan dulu. Nah makanya buat Anda yang lagi ada di Zoom ini gitu ya, ayo sekarang juga nih di telepon kliennya. Segera. Iya, atau Anda mungkin adalah pemilik bisnis, nggak usah khawatir lagi, udah langsung ya. Karena kata Pak Doni tadi, nanti kalau misalnya nunggu-nunggu lagi, tunggu jadi bangunannya telat. Ya kan? Ya. Oh ya, saya juga mau mengingatkan buat Anda yang ada di Zoom ini, ayo bertanya, karena seperti yang tadi saya bilang, saya punya voucher nih ya, yang diberikan dari Tawan, Ichiban sama Dapur Solo. Kalau Anda nggak mau, Pak Ali mau, Pak Doni mau, kita habis ini makan-makan ya, gratis lumayan. Ya jadi Anda silakan bertanya, karena narasumber hari ini juga seru-seru banget nih. Boleh silakan diajukan pertanyaannya ke siapa ya, nanti akan dikasih vouchernya itu setelah acara. Oke, nah kita lanjutkan kembali. Pak Doni, mungkin ingin menambahkan dan kasih tahu juga nih buat teman-teman yang ada di Zoom ini gitu ya, untuk yakinkan diri Anda, saya aja sudah berani ini gitu. Sebenarnya hadir di webinar ini menambah keyakinan kita 2 kali lipat jadi. Menyenangkan sekali, tapi saya tertarik sekali dengan penjelasan Pak Ali tadi, bahwa memang
bisnis hari ini, apalagi bisnis lifestyle itu tidak hanya sekedar sebatas transaksi aja. Anda beli, kita jual, selesai. Tapi terlalu banyak yang bisa dinikmati ya Pak. Karena bisnis hari ini itu, ini bisnis society. Ya. Di mana kita touch dengan begitu banyak orang, di ruang-ruang publik yang terbuka apalagi. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi selain membeli, menikmati sajian, mungkin produk yang kita bisa menikmati hal-hal lain. Ada entertainmentnya, ada taman yang terbuka, mungkin bisa ngajak keluarga ketemu teman di sana dan sebagainya. Dan ini menyenangkan sekali bagi kami mendengar ini Pak. Karena ya itu tadi, kalau ini memang benar-benar ekosistem, ini seperti ekosistem budaya sebenarnya Pak. Sangat kultural, lebih membumi ya. Jadi saya rasa semua orang Indonesia cocok dengan konsep ini. Apalagi sekarang tidak tertutup ya Pak ya. Ini Ya. bisnis miliaran itu nggak harus di ruang tertutup gitu Ya. kan. Bisa juga di tempat-tempat santai di Kopitong gitu kan Pak ya. Oh, Sambil boleh. ngopi-ngopi udah deal. Ya betul. Nah sebenarnya ini yang ingin saya tanyakan gitu ya. Berbicara mengenai Madison Grande at Manhattan District. Ini kan dibilangnya biggest epicentrum gitu kan. Business district. Sebenarnya kawasan bisnis apa sih Pak Aryo yang ingin diciptakan? Pak Aryo soalnya nggak ada kopinya, jadi saya takut ini Pak ngantuk Pak gitu ya. Jadi saya guyur dengan pertanyaan aja. Gimana Pak? Ini sebenarnya kawasan bisnis yang seperti apa sih gitu? Ya, jadi sesuai dengan temanya di bisnis district ya. Ini kan salah satu bisnis district di Gading Serpong. Jadi ya memang temanya lebih ke arah mixed use gitu. Jadi kayak misalnya nih untuk yang di Madison Grande itu ada bisnis-bisnis yang temanya adalah kuliner. Makanya kita sediakan konsepnya anchor-anchornya juga ke arah kuliner. Dan ruko-ruko yang di depannya temanya juga tema kuliner karena kita menyediakan tempat-tempat teras terbukanya gitu ya. Ya. Jadi alfresco diningnya gitu untuk di masing-masing rukonya. Dan untuk konsep yang kali ini bukan hanya satu lantai, tetapi di lantai dasar dan juga di lantai duanya, di lantai atasnya gitu. Sehingga suasana orang hingar-bingarnya orang berkuliner itu akan sangat kelihatan gitu. Kan kalau kita membuat sebuah kawasan dari sisi jalan orang harus sudah bisa merasakan gitu ya kehangatan dari apa yang terjadi di dalam kompleks tersebut. Nah dengan kita bikin yang namanya alfresco dining areanya itu di 2 level, itu dari sisi jalan akan kelihatan, langsung akan kelihatan gitu, dibandingkan dengan hanya 1 level. Sehingga orang dari jalan sudah bisa ngeliat tuh, oh di atas sana ada yang lagi makan, di sana ada yang lagi pesta ulang tahun, ada yang lagi kongko-kongko aja gitu, di bawahnya juga seperti itu. Sehingga ini akan menjadi suatu kawasan yang terlihat seperti tadi Pak Ardi bilang, kita dilalui oleh 3 jalanan yang utama, tetapi semua kegiatan yang ada di sana harus bisa terlihat dari jalannya, sehingga ini menjadi satu kawasan yang menarik. Nah bisnis-bisnis apa aja? Yaitu tadi kuliner, lalu di belakangnya yang di Madison Grande ada ruko-ruko yang sifatnya compact ya, ukuran 4,5 kali 10. Bisa untuk berbagai macam usaha karena memang konsepnya adalah mixed use. Tetapi kami menyediakan ruko 2 lantai 4,5 kali 10 yang ukurannya sebenarnya lebih kecil daripada ruko standar biasanya. Ini kami peruntukkan untuk anak-anak muda yang ingin berbisnis, yang startup, yang memang kemampuannya masih belum bisa untuk membuat anchor, belum bisa untuk membeli ruko yang 3 lantai, yang panjangnya 18. Ya mereka bisa menempati ruko-ruko yang lebih compact itu. Nah itu nanti tentunya orang-orang muda itu kalau sudah berhasil dalam bisnisnya itu pasti akan menarik banyak orang gitu ya datang ke sana. Nah di sisi lainnya kita ada yang namanya business loft. Business loft adalah tempat untuk melakukan bisnis yang lebih formal gitu ya, skalanya juga lebih besar sehingga perlu tempat juga yang lebih banyak. Makanya kita bikin 5 lantai dengan fasilitas basement di bawahnya. Nah itu juga akan membuat kawasan ini juga menjadi lebih terlihat karena ada bangunan 5 lantai, ada bangunan yang 4 lantai, tapi juga nanti akan kami desain yang lebih berbeda dengan business loft lainnya. Karena kami juga ingin membuat business loft ini sebagai sebuah kawasan offices
tapi juga bisa menjadi tempat untuk display gitu ya, untuk tapi juga kami ingin pada saat malam hari ini juga lebih terlihat suasananya. Jadi nanti ada satu tema di mana di dalam bisnis love itu juga bukan ruang tertutup semua. Jadi ada area-area ruang terbukanya. Sehingga pada malam hari dia bisa beraktivitas, biar bisa ada aktivitas di sana gitu. Lalu ada tematik shop houses. Nah, di sini beda lagi nih. Karena di sini nanti ada jalur pejalan kaki yang disediakan juga pohon-pohon dan taman-taman. Ada ruko yang double face, tapi dua muka, menghadap ke depan dan juga menghadap ke belakang. Dan di belakang ini ada fasilitas tamannya, ada koneksi yang mengkoneksi antara blok satu ruko, blok ini dengan blok yang lainnya. Ya. Dan di situ juga ada aktivitasnya gitu. Jadi orang bisa melakukan yang namanya makan itu ya, kalau konsepnya rukonya itu misalnya usahanya minum kopi gitu, bukan hanya di depan aja tapi juga bisa menikmati kopi di taman yang ada di belakangnya ruko itu. Seperti itu. Lalu ada festive garden ya, ini untuk orang yang santai-santai, ngobrol-ngobrol sore-sore atau pagi-pagi, bisa melakukan kegiatan di sana. Dan ada juga yang shopping tentunya gitu ya, shopping. Dan kalau shoppingnya juga berbagai macam nih temanya tadi ya. Ada yang fashion, ada yang hobi, ada yang gadget, ada yang teknologi, ada yang sport gitu ya. Dan itu ada yang otomotif. Kan kemarin sempat tuh nanyain tuh ya, masa sih ada otomotif di sana? Jangan salah loh. Sekarang yang namanya otomotif tuh bukan hanya di tempat kayak showroom, nggak seperti itu. Dia harus bisa dikemas sebagai sebuah bagian dari lifestyle. Karena otomotif mobil, motor besar itu kan sebenarnya bagian dari lifestyle. Nah kita masukkan nih otomotif yang dikemas, dipresentasikan dengan cara lifestyle, bukan showroom. Nah itu ada di sana juga. Nah jadi itulah bisnis-bisnis yang ada di sana, sehingga kami akan menciptakan ini sebuah kawasan mixed use yang sangat banyak variasinya. Dan tentunya itu tadi akan membuat Manhattan District ini sebuah kawasan yang tetap hidup dari pagi sampai malam sesuai dengan temanya New York ya. Yang nggak pernah tidur kan katanya. Never sleep. Jadi nggak pernah tidur. Itu akan bergerak terus. Iya betul. Jadi nggak usah khawatir ya buat bapak-bapak gitu kan yang mau beli onderdil otomotif gitu kan. Karena istri-istrinya juga bisa belanja. Yang penting kartunya gesek terus. Oke, nah ini yang saya mungkin yang tadi kita selalu bahas gitu ya. Lifestyle orang sekarang berbeda-beda, bisa bekerja dari mana aja gitu ya. Dan dulu kalau misalnya kita kerja, sebuah kebanggaan kalau kita bisa kerja di gedung-gedung tinggi gitu ya. Di lantai 47. Kalau sekarang sih saya jujur agak males ya. Ganti-ganti KTP dulu apa segala. Nah, ini agak sedikit berubah nih. Pak Ali, ke depannya bisnis akan seperti apa sih, Pak? Sepertinya sekarang kan juga udah banyak nih millennials yang masuk ke bisnis yang serius loh. Uangnya juga nggak sedikit gitu, Pak. Iya. Jadi memang tadi yang Pak Doni juga sempat bilang ya, yang teman-teman juga sempat bilang di sini. Ini kan behavior tuh perilaku kita nggak hanya makan segala macam aja ya. Office pun seperti itu. Orang bekerja kan, ini kita kan istilahnya nih teknologi disruption, perilaku ini kan semakin cepat gitu ya sekarang itu semakin cepat karena ya pandemi ini juga sebetulnya kan orang aware juga gitu loh. Oh iya ya ternyata bukan karena kondisi pandemi kita butuh ini, memang lebih nyaman kok gitu loh. Yang sebetulnya ini dari dulu udah ada sih ya. Kita udah sempat, tapi ternyata saat ini orang udah mulai lebih ternyata lebih nyaman loh. Jadi dari kami pun sebenarnya ada beberapa riset itu menyampaikan trennya bekerja itu kan gini, ketika pandemi semua ke work from home, gitu ya, ada work from garden gitu kan. Nanti mungkin yang mau balik lagi ke konvensional working space gitu itu hanya 30% loh. Sisanya itu remote. Gitu ya. Akhirnya kerja di remote sambil jalan tadi sambil foto-foto ya kayak gitulah ya. Jadi tadi yang kata Pak Henry ini ternyata gitu Pak, betul Pak. Tadi saya baru sadar juga. Ternyata kalau kita kerja itu nggak hanya kerja, kita udah lihat juga orang loh sambil santai, Instagram segala macam foto-foto. Ya seperti itu gitu. Ya.
tadi saya sebenarnya tadi mau nanya boleh ya? Boleh dong. Saya mau nanya ke Pak Aryo nih Pak. Saya ini tertarik nih. Jadi ini kan Madison Grande ini kan satu tahap ya. Ya. Tapi mungkin kita mau tahu nih, nanti kayak ada, pertama itu nanti kan ada 6 anchor tenant. Itu 6 anchor tenant itu menyebar ya? Menyebar. Menyebar di zona-zona yang memang udah misalkan hobi, Ya. sport gitu kan. Kalau kita bicara ada komunitas di situ, sebetulnya kan sangat terkait juga dengan parkir Pak. Ya. Kapasitas parkir, meskipun ada pedestrian, tapi memang gayanya kita masih ada parkir juga, street, dia punya street parking gitu, Ya. kemudian di jalan. Itu kapasitasnya memadai nggak Pak di sana ya? Iya, pasti sangat memadai. Jadi salah satu parkir. Ini poin penting loh, kadang-kadang Benar. kalau kita ke Jadi mall kan parkir maunya itu, nyaman. Gitu. Parkir tuh juga ada on street ya, sesuai Iya, on dengan street, oke. di depan masing-masing tokonya atau rukonya atau tempat usahanya. Tapi tadi sempat juga dibicarakan oleh Pak Ardi, ada bagian tertentu tadi yang di area misalnya di area Lifestyle Hub 1 itu ada semacam deck yang diangkat naik ke atas, Bang. Nah di bawah itu sebenarnya parkir, kita nyimpan parkir, area parkir di area belakang, tetapi di atasnya kita buat semacam sebagai deck, itu juga tempat ruang luar, tapi sebenarnya itu ada di atas bangunan parkir. Ya. Jadi memang kita menempatkan kantong-kantong parkir tersembunyi sehingga secara suasananya tuh nggak terlalu banyak mobil sebenarnya. Tapi sebenarnya kita sudah menghitung berapa sih parkir yang ideal untuk masing-masing untuk kawasan tersebut. Jadi di setiap Lifestyle Hub nanti kita akan menyediakan kantong-kantong parkir yang tersembunyi, apakah di agak semi basement ataupun di lantai 1, lantai 2, tapi kita tutup dengan fungsi tertentu gitu sehingga orang bisa parkir di sana gitu. Jadi kita sediakan kantong-kantong parkir tertentu di titik-titik tertentu juga. Ya, ya. Gitu. Memang PT Airmas Asri ini paling jago bikin yang estetik. Iya dong. Kalau anak muda sekarang bilangnya estetik. Tapi tadi itu loh, yang epicentrumnya itu tuh menarik ya. Iya. Itu yang artis impresinya, wah Iya. ini. Jadi bayangin ya kalau misalnya sekarang kita ngelihat di Jakarta ada Car Free Day gitu ya. Iya. Nanti kalau di sini ada Car Free Night. Kalau malam kita Iya, tutup, sip. semua orang beraktivitas di situ. Iya, iya. Numplek, misalnya numplek blek gitu ya di situ gitu. Jadi bayangin orang-orang bisa berkumpul, orang parkir di kantong-kantong parkir, dia jalan ke arah situ. Iya, iya, Nanti iya. pada saat Minggu juga begitu, kita tutup juga area yang bulat tadi, sehingga tidak ada lagi mobil berkeliling di situ, tapi benar-benar menjadi bagian dari event gitu ya, Ya, suasana event gitu. Ya ini luar biasa menggabungkan tidak hanya kita bicara pasar milenial ya. Ini pasar yang udah sedikit senior pun ini enggak Bisa semua, masuk ya, bisa Pak, masuk ya? semua ya. Iya, iya, iya. Iya, Kalau iya. nggak salah tengah-tengahnya itu ada taman ya Pak Hendri ya? Yang ada air mancur Bapak bilang. Oh itu tadi ya, itu Iya. wah itu ambience luar biasa loh itu. Ya kan? Jadi stres gitu kan? Habis mikirin Jangan kerjaan. nyemplung, jangan nyemplung. Jangan nyemplung. Lihat aja ya mancurnya ya. Bisa sedikit ke taman gitu ya. Jadi ada yang outdoor juga. Nah, kita karena saking serunya nih, kita lupa ada pertanyaan. Nah, saya pengen bertanya dulu nih dari Sinta Prime House. Katanya berapa lama target penyelesaian area-area berbeda dalam kawasan 22 hektar dan misalnya Festive Garden, pedestrian walk-nya dan bagaimana rencana pengelolaan dari kawasannya? Iya, jadi memang karena ini adalah sebuah kawasan mixed use komersial luas 22 hektar. Jadi tentunya tidak bisa juga kita dirikan dalam waktu yang cepat gitu ya. Karena kami ingin membuat sequence dari pembangunan Manhattan District ini sesuai dengan kebutuhan dari kotanya sendiri dan juga sesuai dengan tren pada saat itu gitu. Jadi target kami itu pembangunan itu mungkin dalam jangka waktu antara 4 sampai 5 tahun lah kira-kira seperti itu. Kira-kira sekitar ada yang 3 hektar per tahun, ada yang 2 hektar, ada yang 5 hektar, lalu ada yang nanti akan kami zona sesuai dengan fungsi-fungsinya tadi. Tapi memang di sini akan dikelola terusnya. Kompleks ini akan dikelola, ada badan pengelolanya, ada manajemen yang mengelolanya supaya ini tetap menjadi sesuatu yang hidup. Ya. Gitu. Dan saya rasa dalam jangka waktu 4 tahun ini
sudah mulai 80% lebih sudah mulai terlihat tuh ya, seluruh area dari Manhattan ini. Gitu. Oke, itu dia Ibu Sinta, semoga terjawab. Nah ini pertanyaan buat Pak Awi. Pak, kita udah ngomongin semua konsepnya segala macam gitu ya. Iya. Bahkan tadi ada yang telepon nih, sombong banget lagi pakai tunggu dulu ya gitu ya. Tapi apa sih Pak yang disiapkan gitu ya? Iya. Sebuah janji, kan kalau misalnya Paramount udah janji ini biasanya nggak pernah diingkari gitu ya. Untuk para pembisnisnya juga, untuk mereka yang sudah punya tempat tinggal di sini mungkin, apa sih kayak komitmen dari Paramount sendiri supaya bisnisnya makin laku, hidupnya juga makin meningkat. Itu kan sebuah lifestyle yang ingin ditingkatkan. Dari kita nggak ngerti Pak, apa epicentrum itu gitu. Sekarang dibuat ngerti, gimana Pak? Iya, jadi memang benar ya, sebagai satu, kami di developer ya, nomor satu memang adalah bagaimana trust itu yang paling penting. Nah, salah satu mewujudkan trust ini ke masyarakat luas maupun warga kita adalah ya ciptakan satu track record, melalui satu komitmen. Setiap komitmen yang diberikan tentunya harus diwujudkan, gitu ya. Baru saja tadi Pak Rio menyampaikan, kita udah menyebut satu target waktu, menyebut satu sekuen pembangunan. Nah itulah menjadi salah satu target. Kita udah menyebutkan tadi bagaimana sistem pengelolaan nantinya di sana. Itulah menjadi satu sebuah komitmen. Tapi hal yang paling terpenting di sini adalah lebih baik sesuatu yang udah terjadi, lihat track recordnya dulu. Jadi berbicara mengenai komitmen, Gading Serpong ini sejak tahun 90-an. Jadi betapa banyak banget komitmen yang sudah diselesaikan gitu ya. Apalagi kalau berbicara ke depan pasti lebih banyak lagi. Nah salah satu sebenarnya yang terkait dengan Manhattan District, Madison Grande ini adalah wujud komitmen ataupun berupa janji lah katakanlah gitu. Di atas 22 hektar ini dikembangkan kawasan komersial dengan beragam konsep yang disampaikan. Hari ini kami hanya meluncurkan 3,3 hektar. Hanya 3,3 hektar dari 22 hektar. Salah satu bentuk komitmen upaya bagaimana supaya siapapun yang datang ke sana untuk berbisnis, berusaha, kami sudah memastikan akan dihadiri anchor tenant. Anchor tenant ini pasti memberikan, namanya juga anchor tenant, menjadi satu menciptakan satu bangkitan tarikan lah kalau istilahnya Pak Ali tadi itu. Jadi dengan adanya Kopi Tong, dengan adanya Dapur Solo, yang lain pasti kebuka, akan hadir di sana. Saya sering bercerita ke teman-teman ya bahwa karena Kopi Tong, mungkin Kopi Nong mau hadir, ya kan? Biasanya kalau ada kopi sebelahnya mungkin bukan kopi, tapi pasangannya ada, gitu ya. Selalu pasti seperti itu. Saya sering ceritakan, tunggu nih ruko ini nih, udah serah terima, kopi warung Padang gitu kan. Tunggu 3 bulan kemudian setelah warung Padang, muncul coffee shop. Selalu iramanya seperti itu. Berarti memang ya terjadi gitu lah. Nah kembali lagi Madison Grande ini 3,3 hektar. Ini kita masih ngomong mengenai komitmen atau komitmen yang kita berikan berupa anchor untuk F&B. Belum yang lainnya. Nah kenapa? Tadi bikin penasaran nih Pak Ali. Tentu kita nggak mau menyebutkan nih. Terus 3 hektar berikutnya gimana? Tadi Pak Henry mengatakan ada tematik. Ini kita baru ngomong F&B kan. Gimana kalau kita ngomong tadi otomotif? Saya nggak mau sebut motor-motor yang udah siap mau datang nih. Mobil apa yang mau datang. Ngomongin sport. Ntar merek sepatu saya sebutkan nggak enak. Belum kirim surat. Nah, ntar yang lain di reject lagi sama Bapak. Iya makanya ini satu hal mungkin menjadi catatan kita. Yang bertanya di Zoom ini ataupun yang mendengar ya disampaikan seperti itu. Yang pasti 22 hektar ini jangan karena hanya 22 hektar ini bisa merusak segalanya. Pasti itu menjadi satu hal ketika kita menyampaikan itu pasti akan kita wujudkan. Karena 22 hektar itu hanya berapa persen Pak Henry dari set plan kita. Masih ada kawasan-kawasan lainnya yang dikembangkan. Dibocorin lagi. Wah spoiler lagi nih. Kalau 22 hektar rusak kan land bank Pak Henry di sini masih ada 3. Iya kan kayaknya rusak gitu kan. Jadi harus cerdik melihatnya, kira-kira gitu. Iya. Seperti yang saya bilang gitu ya, ini kalau misalnya ada narasumbernya seperti ini, nggak mungkin nih waktu kita cukup gitu ya. Tapi saya harus wrap up di sini gitu. Dan saya juga mau menyapa kembali ya untuk Pak Ardi, Pak Rizak, masih ada Pak? Halo. Gimana Pak, pembahasan kita pada sore hari seru ya Pak ya? Ada yang mau disampaikan nggak?
Masih ada Bu, halo semua. Masih Halo. ada. Oke Pak, buat merap up acara kita pada sore hari ini mungkin Pak Ardi, Pak Rizak selaku master planner dari Manhattan District ya. Ini kira-kira apa sih Pak yang mau disampaikan untuk teman-teman semua yang ada di webinar ini? Sebagai closing statement Pak. Oh, ya, saya pikir setelah kami melakukan proses perancangan ya, kami makin paham bahwa banyak alasan ya untuk memilih lokasi untuk berbisnis di sini, di samping akses dan exposure yang tinggi tadi, tapi juga kawasan yang hidup gitu ya, akan dirancang dengan hidup dan berbagai banyak pilihan tadi yang dijelaskan semua Pak Henry ataupun Pak Awi, Pak Aryo, banyak jenis usaha beragam di sini itu juga merupakan salah satu pilihan ya akan orang akan banyak datang ke situ. Biasanya saya kalau ngajak anak itu jalan dia selalu milih ke beberapa tempat. Kenapa harus ke sana saya bilang? Karena banyak pilihan ya katanya, tokonya banyak jenisnya gitu. Nah itu di sini itu kurang lebih menggambarkan seperti itu menurut dari penjelasan bapak-bapak tadi ya. Jadi itu salah satu alasan juga memilih di sini. Kemudian juga suasana banyak ruang luar di sini yang orang bisa berkegiatan sambil santai tapi serius gitu di ruang luar ya. Ruang luarnya tentu akan kami desain tidak sama satu ruang luar dengan ruang lainnya, berbagai tema, berbagai suasana yang berbeda supaya tidak membosankan gitu ya. Bahkan di beberapa level, tadi Pak Aryo juga bilang ada yang di level atas. Nah, di level atas akan berbeda suasananya, akan berbeda experience-nya dengan di bawah. Orang dari atas bisa melihat ke bawah dan orang di bawah bisa melihat orang yang duduk di atas gitu ya. Nah, jadi itu juga biasanya tempat-tempat ruang luar yang disenangi banyak dikunjungi orang karena bisa untuk difoto itu jadi foto yang bagus begitu ya. Kurang lebih itu menurut saya. Jadi banyak alasan untuk memilih lokasi di Paramount ini. Manhattan. Betul, Manhattan District Pak. Manhattan District ya. Iya, oke, terima kasih Pak Ardi. Nah, saya juga mau nanya nih sekalian sama Pak Rizak gitu ya. Tadi kalau Pak Aryo udah kayaknya klop banget nih gitu ya, sudah melakukan banyak proyek gitu ya. Mungkin kita boleh dengar dong Pak komitmennya dan spill sedikit Pak keseruan-keseruan, excitementnya dari teman-teman Air Mas Asri ini dalam membuat proyek Madison Grande at Manhattan District, silakan. Ya, thank you. Ya, selalu setiap proyek itu punya keunikan ya. Satu ada challenge lah ya. Tapi kami yang enak di sini adalah kami diberikan kebebasan, artinya kesempatan untuk bisa berkreasi. Nah ini penting karena kami punya tim yang muda-muda, mereka juga punya inspirasi yang sangat baik gitu ya, sangat brilian, kreatif. Nah, di mana mungkin nanti umur-umur seumuran mereka yang akan menghuni atau menempati atau bahkan menjadi pebisnis di kawasan ini. Jadi kemudian ini sinkron. Jadi ide-ide mereka, oh Pak ini sebaiknya dibikin begini, oh Pak ini sebaiknya begini. Saya sempat ragu mikir, oh iya ya, kenapa enggak begitu ya. Jadi mungkin kalau di masa itu harus switch sedikit, oh, ini sekarang yang kekiniannya seperti ini. Jadi mereka itu banyak tahu dan saya terbantu oleh mereka dan mudah-mudahan tepat untuk sasaran yang sekarang kita sedang pasarkan ini. Mungkin begitu kira-kira. Terima kasih Pak Rizak. Tadi Pak Rizak agak sedikit bilang gitu ya, ini kan sekarang ini pelaku bisnis itu anak-anak muda gitu ya. Ini gimana nih senior millennials nih? Sudah melewati masa itu. Iya mungkin Pak Doni kan juga sudah melihat berbagai tempat gitu ya Pak. Dan dalam menentukan tempat itu, waduh ini bukan yang main-main loh. Itu adalah salah satu yang paling utama gitu kan ya Pak. Mungkin yakinkan kembali dan sebarkan aura-aura positif Pak. Saya sebenarnya orang yang sederhana untuk menentukan satu pilihan sebenarnya. Kita nggak pernah main judi loh hari ini.
Di zaman ini main judi itu kesalahan terbesar untuk sebuah investasi. Jadi nggak pilih 50-50, kita harus membacanya dengan baik, memilihnya dengan tepat, dan itu kami lakukan. Dan saya apalagi mendengar penjelasan-penjelasan hari ini, saya lihat bahwa ini sebuah visi ya. Ini sejalan dengan apa yang kami jalani dan kami visi yang memang kami sangat berniat untuk melakukannya ke depan. Karena itu saya sangat bersyukur sekali ya ada di tempat yang tepat dengan pilihan yang baik. Wow, luar biasa. Semoga ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa di kemudian hari ya. Oke, boleh kasih tepuk tangan? Tuh kan, saya udah bilang apa gitu. Kata-katanya tuh penuh influence ya Pak ya. Ya karena begini, untuk memilih lokasi yang baik hari ini nggak perlu sulit-sulit mikir loh. Benar. Ya karena apalagi soal track record tadi ya, itu satu membaca itu sangat mudah gitu. Untuk membangun sebuah keyakinan. Ya. Nah kalau membaca sesuatu nih, kita juga punya cenayang di sini. Pak Ali gimana? Kita menyang dulu. Ini Pak Ramon ya, banyak utang loh sama Pak Ali loh. Itu tadi lifestyle ekosistem, udah berapa puluh juta tuh Pak. Iya. Wah itu keren banget itu. Iya. Jadi iya sebetulnya ini kan kalau kita bicara transformasi ini kan never ending story ya. Mungkin kita terus akan berkembang gitu, akan berubah lah ya perilaku segala macam. Tapi yang tadi jadi satu poin sebetulnya kalau kita ini kan bisanya ngomong. Betul. Dari kacamata ngomong ya, tapi ini dari kacamata pebisnis loh. Betul. Tadi saya membayangkan kita ada 22 hektar, mungkin nanti kita akan menikmati, kita akan datang ke sana 4 tahun, 5 tahun lagi baru berasa gitu kan. Tapi dari kacamata pebisnis, jangan telat gitu loh. Betul. Kalau kita nunggu 4 tahun lagi udah pasti telat deh. Tadi ini soalnya yang ngomong bukan kita nih kan. Yang ngomong dari Pak Doni juga. Dan kita lihat pun nggak hanya sebatas itu Pak Doni itu jatuh hati ke Madison Grande ini. Karena kita ngelihat juga apa yang dilakukan Paramount, track recordnya seperti apa, komitmennya, dan konsep yang ditawarkan pun ini tadi saya sebutkan ini bisa jadi trendsetter ya. Kalau kita masuk ke gedung mall saat ini kan gedung-gedung ke atas kayaknya nggak enak gitu, nggak kayak tertekan gitu ya. Kita butuh satu yang bisa bernafas gitu kan ya. Dan ini yang tadi Pak Doni juga sempat nyatakan ya, ini satu mall besar loh. Ya satu mall besar, kita kemana-mana juga bisa ke sana, interaktif. Dan kembali lagi satu itu lifestyle ekosistem ya. Jadi ini yang kita harapkan, malah saya dengan harapan ini jadi langsung tuh yang Pak Awi bilang. Saya nggak harapin jadi 22 hektar, enggak juga sih. Karena dinamika perubahan pasar segala macam kita butuh juga gitu ya. Butuh nggak cepet-cepet juga. Kita nggak tahu nih, tapi yang apa dilakukan Paramount saat ini beyond kita udah melihat ke depan, tapi di depan kita lihat lagi seperti apa tuh. Tahapan-tahapan itu penting karena ini kita bicara retail itu tidak bisa hanya space kita bisnis selesai, karena ini menyangkut society dan segala macam dan itu terus berkembang. Ini nih satu ini challenging banget lah untuk Paramount. Tapi selain challenging itu ada satu potensi yang luar biasa karena tidak hanya di Madison Square-nya, Gading Serpongnya itu udah sebagai destinasi gitu. Tadi tidak hanya neighborhood aja, itu regional. Nah itu kita mesti akui sama-sama kan. Karena tadi saya ini 1 minggu ini saya udah 3 kali destinasinya di sini. Di kawasan Gading Serpong gitu kan. Artinya itu udah jadi destinasi tidak hanya orang Gading Serpong sekitarnya gitu. Orang Jakarta bahkan orang luar kota pun ke sini gitu. Nah, itu menjadi satu tarikan yang luar biasa sebenarnya. Anak kota main ke Gading Serpong ya Pak? Saya ada satu hal lagi Pak. Konsep dari lokasi ini itu membongkar sekat-sekat. Jadi konsep ini sangat penting di bisnis. Di mana society itu ada di seputar lokasi bisnisnya. Itu penting sekali. Dan itu yang dibutuhkan pebisnis ya. Kami sangat butuh itu. Tempat terbuka, orang bisa lihat apa kegiatan di dalam. Jadi saya seperti ini membongkar begitu banyak sekat dan ini sangat menguntungkan sekali. Ya. Tuh ada yang senyum-senyum tuh dari tadi kita tanya Pak Henry, Pak Aryo, gimana tuh Pak? Tidak ada sekat-sekat, tidak ada barrier lagi ya. Dan itu penting sekali dalam bisnis. Iya benar gitu kan. Emang sekarang tuh dunianya kepo gitu loh Pak, pengen tahu urusan orang gitu kan. Tadi Pak Henry juga sempat menuturkan gitu. Sebelum ke Pak Aryo, Pak Henry dulu boleh Pak? Ya itu yang kita coba emang tawarkan di sini Pak. Jadi kita coba lihat juga, saya mau sampaikan juga bahwa sekarang pebisnis sekarang ini kan banyak yang muda-muda ya. Jadi yang mereka juga banyak keinginan yang berbeda dengan
mindset dulu. Jadi mereka pengennya sesuatu yang baru, yang wah. Nah itu yang coba kita tangkap juga, karena kalau seperti Bapak tadi kan langsung berpikir beyond the box ya. Kalau orang-orang dulu pasti berpikirnya, wah saya harus melakukan riset dulu nih sebelum menentukan tempat nih. Ya kan, kalau sekarang kan emang kayak Bapak ya, apalagi anak-anak muda sekarang kan mereka punya gadget, punya informasi itu sangat banyak sekali, dan kita nggak tahu Instagram diikutinya udah banyak banget, dan mereka tahu itu bagaimana ini tempat ini bakal menjadi trendsetter atau ini kayak mau bisnis makanan atau apa, saya tempatnya di sini. Jadi itu yang kita tangkap juga dari dari anak-anak muda ini, termasuk suasana yang kita tawarkan buat mereka gitu loh. Ya. Jadi kalau kita buat sesuatu yang boring, mereka tidak akan mau berbisnis di situ. Jadi itu salah satu yang tadi kita belum sampaikan juga, bahwa anak-anak muda ini menjadi bagian dari target kita gitu loh Pak. Kira-kira gitu. Karena 4 tahun lagi saya udah nggak muda Pak. Masih muda, saya juga masih muda. Oke Pak Haryo, silakan. Tadi kayaknya senyumnya nih semeringah banget Pak. Iya, jadi kawasan ini memang kita buat sebagai salah satu kawasan dari fasilitas dari Gading Serpong, tapi skala servisnya adalah regional kan, gitu. Jadi kita harus berbicara bahwa ini adalah sesuatu yang besar gitu, sesuatu yang bisa mengakomodasi banyak kepentingan dan juga banyak usia gitu, dan dengan waktu yang panjang gitu. Makanya memang kami sangat berhati-hati dalam menentukan fungsi-fungsi ataupun kegiatan yang akan ada di sana, dan tahapan-tahapan pembangunan pun juga nanti seperti Pak Ali bilang bahwa kami melakukan tahapan pembangunan, nanti kita lihat ada tren apa lagi, ada arah kemana lagi, kita akan masukkan lagi gitu. Jadi sebuah konsep komersial di kawasan 22 hektar ini tentu akan semakin kaya gitu, bertambah terus dengan mengikuti situasi yang ada gitu. Dan tentunya ini akan menjadi sesuatu yang sangat besar, sangat berarti lah gitu ya, dan masif gitu ya. Dan semakin cepat bergabung dalam komunitas di sini itu akan semakin baik gitu ya buat para teman-teman pengusaha, baik muda, milenial, pasca milenial gitu ya. Silahkan gitu, karena ini akan menjadi sesuatu Jangan pasca milenial, senior milenial. Jadi ini benar-benar gitu ya. Bayangin kalau di situ tuh ada sebuah komunitas pengusaha dari mulai muda, milenial sampai senior milenial, itu kan sangat-sangat baik gitu ya. Betul. Orang-orang yang milenial bisa berbicara dengan orang yang lebih senior sehingga bisa mendapatkan pengalaman bisnis yang lebih berharga buat mereka ke masa depannya. Dan ini satu bentuk komitmen kami untuk membuat masyarakat Indonesia ini bertumbuh gitu, menjadi pengusaha gitu kan ya. Karena orang yang menjadi pengusaha kan berarti menciptakan lapangan kerja, dan itu akan menjadi sangat baik buat surrounding kami di Gading Serpong ini. Wow, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Dan saya yakin banget ya, ini Madison Grande ini akan didatengin orang-orang terkenal juga gitu ya. Ini udah bakal ada orang yang datang BTS ya, isinya Pak Ali, Pak Doni, Pak Ardi, ya kan. Ini udah saya hitung-hitung ya, 7 loh, bener kayak personil BTS loh. Ya kan, ada Pak Ardi sama Pak Rizak juga, udah jadi boy band ya. Nanti ngumpul-ngumpul di sana ya. Kita mau tanya dari Jimin ya, silakan Pak Jimin. Jimin BTS nih, kayaknya mau menyampaikan sesuatu karena ini paling sering PHP-in orang ya. Soalnya saya tadi dari Jakarta ke Tangerang udah lihat tuh ya kan, Madison Grande at Manhattan District. Bener ya Pak ya? Ada di situ ya gede-gede. Tiba-tiba ada yang di reject loh tadi sebelum acara gitu. Pak, NUP-nya kapan lagi? Kasih tahu nih, ajarin ke semua yang ada di webinar ini gitu. Oke, thank you. Ini buat teman-teman yang mengikuti webinar hari ini, saya hanya ingin mengatakan gini. Waktu dipersiapkan Manhattan District itu sudah masa pandemi. Tahun lalu itu mulai dipersiapkan. Pada saat itu kebenaran kan saya paling suka PHP ya katanya dia. Ya, saya di marketing gitu ya. Jadi waktu saya ditawarkan oleh Pak Aryo dan Pak Henry, nih ada barang nih. Wah itu saya paling serem diberikan barang, artinya ini ada satu dititipkan gitu ya. Saya hanya mengatakan secara sederhana,
orang butuh apa sih sekarang? Sederhana aja, pengusaha butuh apa? Wah ternyata tadi sudah dibahas semua. Butuh komitmen kayak ini nanya. Butuh tempat parkir, saya udah lihat Pak Ali, saya udah cek gitu kan. Kenapa Pak? Soalnya udah nggak kuat jalan ya Sudah Pak Ali. ada, saya lihat. Dibilangin lagi, ini wah ada pedestrian walk, panas enggak? Kalau hujan gimana? Saya tanya Pak Hendri, ada. Pokoknya semua yang dibutuhkan gitu. Jadi semua yang dibutuhkan pada saat itu saya menjadi, seolah-olah saya menjadi pengusaha, saya menjadi investor ataupun saya akan membeli di sana. Saya sudah mencoba beragam pertanyaan gitu ya, beragam pertanyaan mengakomodasi enggak. Dan memang saya melihat bahwa konsep, nah ini konsep nih, saya selalu menceritakan konsep yang disajikan di sini pasti tadi Pak Eri bilang nggak ada yang baru, semua yang lama. Cuman hari ini orang butuh apa? Ya. Hari ini, ya kan bisa jadi nanti kembali lagi gitu. Tapi hari ini semuanya concernnya itu, gua mau makan di luar, nggak makan di rumah, tapi gitu ya. Gua mau ke kantor, bisa ketemu di mana, tapi selalu ada tapinya. Nah tapi itu terjawab semua di sini. Ya. Nah dan itu saya sejak 3 kali kita webinar itu sudah sangat terkonfirmasi, sangat terkonfirmasi. Webinar yang kedua begitu kita NUP, itu udah fakta. Orang bayar NUP. Memesan Pak, dia pesan, bayar. Ini pesan loh, belum ada apa-apa, artinya dia cuma datang pesan. Ada yang pesan, bahkan ada, enggak saya beli aja. Dia usahanya dipindah, kan biasanya kalau yang hanya datang ingin berusaha biasa-biasa harus pesan, harus diundi, nggak bisa langsung milih. Tapi yang sifatnya yang super anchor, kemarin mau datang nih, saya bilangnya super anchor. Kayak Kopi Tong, mau datang masuk, memang kita sediakan. Karena barangnya udah nggak ada, dia nelpon, nggak bisa kalau sewa. Dia memutuskan kalau gitu saya beli. Nah, artinya terkonfirmasi bahwa saya nggak mau katakan beberapa tenan anchor yang ada di gedung kantor Sudirman dan yang ada di dalam mall WA saya. Hanya menyatakan mengkonfirmasi Pak, kapan bisa presentation, menyampaikan seperti apa konsep ini. Artinya mengarah konsep yang kita buat ini rasanya udah benar, rasanya udah sesuai kebutuhan, tinggal bagaimana kita tata ke depan. Nah jadi yang peserta webinar ini harus dengar, ceritakan seperti yang saya ceritakan supaya keyakinan kita untuk terhadap produk ini tuh makin terwujud ke depannya. Wow. Gitu. Kasih tepuk tangan dulu buat Jiminnya Pak Ramon nih. Ya, jadi udah nggak ada janji-janji palsu lagi. Itu buktinya NUP langsung full ya Pak. Jadi nggak dikasih tahu lagi nih kapan bukanya lagi Pak. Pak Wi, saya mah tagih aja ya kan. Oke kalau gitu boleh kita kasih tepuk tangan buat para narasumber saya yang ada di sini. Dan terima kasih juga Pak Ardi, Pak Rizak yang ada di balik layar kaca kita ya. Sebelum kita mengakhiri acara pada sore hari ini kita foto dulu bersama ya kan. Siapa tahu narasumber saya ini jadi terkenal, udah jadi boy band gitu kan. Ini duduk atau berdiri aja nih? Duduk aja. Duduk aja. Dikira mau sambil dance ya. Oke yuk kita berfoto sekalian sama Pak Ardi dan juga Pak Rizak juga. Oke nah buat Anda yang masih mengikuti webinar ini boleh dibuka juga nih kameranya ya supaya kelihatan ganteng dan cantiknya. Dan tadi tuh titipan dari Pak Awi ya, ceritakan apa yang tadi Pak Awi ceritakan gitu ya. Supaya semuanya semakin yakin. Oke, sepertinya sudah banyak yang membuka kameranya. Oke, kita tunggu beberapa saat lagi. Dan saya juga mau mengucapkan selamat buat tadi yang bertanya ya, langsung mendapatkan voucher dari, ini juga salah satu anchor tenan kita nih ya. Ada Tawan, ada Ichiban dan juga Dapur Solo untuk Sinta Prime House. Selamat ya, setelah ini akan dikontak dari teman-teman Paramount. Bagaimana semuanya sudah siap? Kita akan berfoto berapa kali? 3 kali. Rame ini hari ini. Yuk kita foto yang pertama. Oke, slide yang kedua. Kalau Anda nggak tahu Anda di slide berapa, senyum terus aja ya. Oke, 1, 2, 3. Pak kita punya ini ya Pak, gini ya. Oh iya. Jangan lupa dong Pak. M ya kan, Madison Grande. 1, 2, 3. Oke. Mau lagi yang di sini?
Oke, sudah ya semuanya. Oke, baik kalau gitu terima kasih buat Anda yang dari tadi stay tune ya sampai akhir acara ini. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber saya yang sore hari ini memberikan insight-insightnya yang luar biasa gitu ya. Jangan lupa kalau misalnya mulai ngantuk jam segini minumnya Kopi Tong. Udah ada brand ambasadornya semua. Oke kalau gitu saya pamit undur diri. Jangan lupa nantikan webinar selanjutnya dari Paramount Online. Saya Kenny Jafar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bye-bye.